Apakah ada yang baru dalam iklan surat kabar? Tanya Li Zikai sambil mengerutkan kening. Tentu saja bisa. Misalnya, kita bisa membuat iklannya lebih menarik. Kamu sudah baca komiknya? Tanya Feng Yu. Aku sudah melihatnya. Fu Guangwei mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Menyadari semua orang menatapnya dengan jijik, ia dengan lemah menurunkan tangan kanannya dan berkata, aku benar-benar sudah melihatnya. Gerbang naga harimau sungguh fantastis. Saudara Feng, menurutmu berapa banyak orang yang bekerja untuk mencari nafkah yang mau membaca komik? Komik itu untuk anak-anak. Setelah berkata begitu, ia menatap Fu Guangwei dengan jijik. Fu Guangwei dibenci dan balas melotot tanpa ragu. Kamu bahkan belum nonton Dragon Tiger Gate, dan beraninya kamu bilang kamu dari Hong Kong. Saya tidak sedang membicarakan komik-komik penuh aksi itu. Pernahkah Anda melihat komik 4 bingkai? Itu adalah 4 gambar komik yang menceritakan kisah lucu. Sesuatu yang bisa membuat orang tersenyum. Misalnya, di gambar pertama, seseorang mungkin sedang mencari tempat parkir. Di gambar kedua, orang lain langsung masuk ke tempat parkir kita. Dan Anda bisa menertawakan mereka karena bertindak bodoh dan membuang-buang uang. Di gambar ketiga, orang yang memasuki tempat parkir mengeluarkan kartu keanggotaan premium. Di gambar keempat, orang di tempat parkir keluar dan membanggakan kartu keanggotaan supermarket premium, yang memungkinkan Anda parkir dengan harga 1 sen. Fu Guangzheng dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Feng Yu. Kedengarannya seperti ia sedang menyoroti hak istimewa parkir untuk kartu keanggotaan premium. Dan sepertinya komik memang lebih menarik daripada iklan. Terlebih lagi, ketika orang-orang membolak-balik koran, gambar selalu lebih menarik perhatian, tetapi mereka tidak tahu apakah ini efektif atau tidak. Saya hanya memberi contoh. Kita perlu mencari seseorang yang ahli untuk mengerjakan detailnya. Tapi saya jamin iklan jenis ini akan lebih menarik dan berkesan. Keuntungan lain beriklan di surat kabar adalah Anda bisa berlangganan harian atau mingguan, yang jauh lebih hemat biaya daripada iklan TV yang mengharuskan berlangganan bulanan minimum. Saya tahu perusahaan desain yang mendesain iklan jenis ini. Benar. Stasiun TV tidak akan menjual iklan yang hanya tayang beberapa hari kecuali kami menawarkan harga yang sangat tinggi. Tapi dengan begitu, biayanya akan sangat tinggi dan tidak akan efektif. Seorang wakil presiden mengangguk. Cara kedua adalah radio. Radio terutama disiarkan pada jam sibuk, menyasar pengemudi dan penumpang bus. Mengemudi adalah waktu yang paling membosankan, dan banyak orang terbiasa mendengarkan radio, tetapi terlalu sunyi dan banyak orang tidak tahan. Saat ini, radio masih menjadi perlengkapan standar mobil. Beberapa mobil dilengkapi perekam pita, yang dianggap sebagai mobil berkualitas. Dan mobil dengan pemutar CD bahkan lebih mewah lagi. Bahkan sebelum Feng Yu bereinkarnasi, rating pendengar radio selalu bagus. Meskipun mereka punya DVD di mobil, mereka tetap terbiasa mendengarkan radio. Jadi memutar iklan di radio akan sangat efektif. Untuk iklan radio, kami perlu mencari seseorang dengan suara yang sangat dikenal. Saya merekomendasikan Zhao Zongxiang, yang pernah bekerja sama dengan saya sebelumnya. Harganya tidak mahal, tetapi hasilnya sangat bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiarkan sebuah iklan? Bagaimana seharusnya? Tanya Fu Guangzheng. Kita bisa memperpanjang durasi iklan radio. Meskipun tidak menjual kartu belanja, kita tetap bisa mempromosikan produk lain di supermarket kita. Dan sekarang adalah kesempatan yang bagus, kesempatan yang luar biasa untuk menjual kartu belanja. Hari Guru sebentar lagi. Sejak tahun 1985, negara telah mengeluarkan resolusi untuk menetapkan tanggal 10 September setiap tahun sebagai Hari Guru. Pada saat itu, setelah beberapa kali perubahan, Hari Guru di negara saya akhirnya diresmikan. Setidaknya hingga kelahiran kembali Feng Yu, perayaannya tetap pada tanggal ini. Makna asli Hari Guru adalah menghormati guru dan menghargai pendidikan, karena pada masa-masa khusus, guru dikritik sebagai orang yang menyebalkan dan menjadi sasaran perjuangan kelas. Saat itu, banyak guru dipukuli oleh siswa, bahkan ada yang dijebloskan ke kandang sapi atau ditaruh di dada dengan tempolong. Sungguh menyedihkan. Meskipun negara menganjurkan penghormatan terhadap guru dan menghargai pendidikan setelah periode tersebut, guru masih sering dipukuli oleh siswa dan orang tua, yang menyebabkan ketidakpuasan dan protes di antara banyak guru. Baru pada saat itulah negara menetapkan Hari Guru, dan tanggal pasti hari libur tersebut dibahas beberapa kali, termasuk 6 Juni, 27 Agustus, 1 Mei, 5 Mei, 28 September, 10 September, DST. Akhirnya diputuskan tanggal 10 September, karena pada saat itu sekolah sudah mulai masuk dan merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan pendidikan ideologi bagi para siswa. Negara ini juga telah memperkenalkan serangkaian kebijakan, seperti meningkatkan gaji guru, memberikan lebih banyak penghargaan kepada guru, meningkatkan jumlah penghargaan, dan mengalokasikan sumber daya kepada guru dalam perumahan, perawatan medis, kehidupan, dan aspek lainnya. Bahkan hingga Feng Yu terlahir kembali, ada kebijakan seperti perumahan kesejahteraan untuk guru, dan gaji guru terus meningkat. Awalnya, semua ini dilakukan untuk kepentingan guru,
Tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu berangsur-angsur berubah. Status guru semakin meningkat, dan banyak orang tua percaya bahwa satu-satunya cara untuk sukses adalah dengan belajar. Membaca lebih banyak dapat membantu anak-anak terhindar dari menjadi petani atau pekerja kasar, dan dapat mengarah pada posisi resmi, posisi kepemimpinan, dan pekerjaan kantor. Setidaknya, mereka dapat menjadi orang yang terdidik. Para orang tua mati-matian berusaha menyenangkan guru agar anak-anak mereka terurus dengan baik di sekolah. Mengajar siswa sesuai bakat mereka saja tidak ada, apalagi pendidikan berkualitas, yang penting hanyalah nilai. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, mahasiswa semuanya ada dalam daftar kader dan dapat menjadi kader segera setelah lulus. Oleh karena itu, rasa hormat orang tua terhadap guru semakin meningkat, yang kemudian berkembang menjadi sanjungan. Mereka akan memenuhi setiap permintaan guru dan berharap anak-anak mereka mendapatkan perhatian khusus di sekolah. Misalnya, jika anak memiliki pertanyaan atau tidak memahami sesuatu, guru dapat menanyakannya secara pribadi. Misalnya, guru dapat memberikan perhatian lebih kepada anak di kelas agar perhatiannya tidak teralihkan. Misalnya, guru dapat mencegah anak dirundung di sekolah. Lagi pula, banyak orang tua saat ini bekerja dan tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka dibuli, mereka tidak punya waktu untuk mengadu kepada orang tua lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa meminta para guru untuk lebih memperhatikan anak-anak kita. Guru punya begitu banyak anak lain yang harus diurus. Mengapa mereka harus mengurus anak-anakmu? Berikan hadiah. Seperti kata pepatah lama, semakin banyak hadiah yang kau berikan, semakin sedikit celaan yang akan kau terima. Lagi pula, di zaman dahulu, ada hal-hal seperti upacara penghargaan guru dan jamuan terima kasih, dan kita hanya mengikuti tradisi itu. Akibatnya, guru tidak hanya menerima perhatian khusus dari pemerintah, tetapi juga dari orang tua. Periode ini juga merupakan periode di mana anak-anak paling sering dihukum secara fisik. Beberapa tahun kemudian, dalam sebuah konferensi kerja Dewan Negara, Menteri Pendidikan dikritik atas insiden ini, sehingga larangan guru untuk melakukan hukuman fisik menjadi kode etik guru. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik. Baru setelah milenium, ketika standar hidup masyarakat membaik dan banyak orang menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan uang dan menjalani kehidupan yang baik tanpa harus bersekolah, mereka berhenti memberitahu guru, tolong beri perhatian lebih kepada anak-anak dan pukul mereka jika mereka tidak berperilaku baik. Sebaliknya, ia berkata, tolong jaga anak itu. Kalau ada masalah, hubungi saya, dan saya akan mengurusnya. Tolong jaga anak saya baik-baik di sekolah dan jangan biarkan dia diganggu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Ini hadiah kecil. Ini bukan tanda hormat saya, tapi saya harap Anda mau menerimanya. Bahkan ada sekelompok orang tua yang memanjakan anak-anaknya, terutama kakek nenek. Jika guru berani memukul cucunya, mereka akan berkelahi dengan gurunya. Kita sendiri enggan memukul mereka. Awalnya, hadiah yang diberikan kepada guru adalah barang-barang seperti pulpen dan kartu ucapan, tidak terlalu berharga, tapi hanya sebagai tanda terima kasih. Itu bukan masalah besar, tapi kemudian, entah siapa yang memulainya, mereka mulai memberikan guru-guru barang-barang seperti telur, daging, atau kupon makanan dan kupon kain. Kemudian, beberapa orang memberikan hadiah mahal, seperti sepeda atau bahkan barang besar seperti peralatan rumah tangga, sebagai imbalan atas perhatian khusus guru tersebut terhadap anaknya. Banyak guru menjadi sangat pemilih. Jika Anda memberi mereka pulpen, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Mereka mungkin menolak, tetapi sebenarnya mereka tidak menginginkan pulpen itu. Cobalah beri mereka sesuatu yang lebih berharga, dan mereka akan jarang menolaknya. Meskipun masih banyak guru baik di sini yang sangat bertanggung jawab dan memperlakukan setiap siswa secara adil. Bahkan jika mereka tidak menerima uang, harus diakui bahwa karena banyak orang menganggap mengajar sebagai pekerjaan, kualitas guru menjadi tidak merata. Ditambah lagi dengan persaingan antar guru, menerima hadiah telah menjadi tren. Seseorang pernah berkata bahwa guru mungkin tidak ingat orang tua mana yang memberi hadiah, tetapi mereka pasti ingat orang tua mana yang tidak. Jika Anda ingin guru mengingat hadiah Anda harus memberi hadiah yang besar. Saat ini, bukan hanya guru yang menganggapnya biasa, tetapi orang tua pun menganggapnya biasa. Tidak ada yang menganggap pemberian hadiah kepada guru itu salah. Tapi apa yang harus diberikan kepada mereka benar-benar bikin pusing. Sepeda, dia sudah punya, jadi apa gunanya? Sesuatu yang terlalu mahal, dia tak mampu membelinya. Sesuatu yang murah, sesuatu yang terlalu bermartabat. Anggur, bagaimana kalau gurunya tidak minum? Memberi uang memang cara paling langsung. Tapi ada masalah memberi uang rasanya tidak semurah hati memberi barang. 1.000 yuan, berdasarkan denominasi maksimum 100 yuan saat ini, hanya 10 lembar. Jumlah itu hampir tidak cukup untuk mengisi satu amplop. Namun, jika Anda membeli hadiah senilai 1.000 yuan, hadiahnya akan terlihat sangat besar. Lagi pula, banyak orang tua tidak mampu memberikan hadiah senilai 1.000 yuan. Mereka paling rela mengeluarkan uang sebesar gaji 1 bulan,
yang jumlahnya hanya beberapa ratus yuan. Memberikan beberapa dolar sebagai hadiah memang banyak, tetapi tidak terlihat baik. Selain itu, banyak guru tidak berani menerima uang secara langsung. Mereka juga khawatir orang tua lain akan memberi lebih banyak dan mereka sendiri akan memberi lebih sedikit, sehingga anak-anak mereka tidak diperhatikan meskipun mereka memberi hadiah. Oleh karena itu, banyak orang tua mengatakan bahwa Hari Guru hanyalah sebuah bencana bagi mereka. Seperti halnya festival musim semi beberapa tahun terakhir, yang secara bercanda disebut bencana musim semi. Masalah utamanya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara memberi hadiah, berapa banyak yang harus diberikan, dan apa yang harus diberikan, yang semuanya membuat mereka sangat khawatir. Dan sekarang, kartu belanja menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Memberikan kartu hadiah kepada guru itu seperti memberikan uang sebagai hadiah di pesta pernikahan. Kamu bisa membahasnya. Ini berbeda dengan memberi hadiah. Kamu tidak bisa begitu saja memberikan syal kepada seseorang lalu memberikan syal yang sama, kan? Berikan kartu hadiah kepada guru Anda dan biarkan mereka membeli apapun yang mereka suka. Kartu ini tidak memerlukan uang tunai, jadi guru tidak akan malu menerima apa yang mereka inginkan. Selain itu, kartu ini mudah diselipkan ke saku atau tangan guru saat berjabat tangan. Hal ini disebabkan oleh kondisi nasional, dan tidak akan ada perubahan, setidaknya dalam jangka pendek. Semester baru telah dimulai, dan banyak siswa dan guru menantikannya. Feng Yu, aku ingin mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Dosen kita bilang setelah lulus magister, kamu bisa tetap kuliah sebagai asisten dosen dan mengajar mahasiswa di masa depan. Itulah yang dia lakukan, kata Lina sambil meringkuk di pelukan Feng Yu. Kamu mau kuliah S2? Apa kamu perlu ikut ujian? Apa kamu tidak punya jaminan tempat? Feng Yu menganggap itu masalah besar. Itu hanya gelar pasca sarjana. Lina suka belajar, jadi dia bisa belajar. Paling buruk, dia bisa menganggapnya sebagai hobi. Guru universitas memiliki pekerjaan yang lebih mudah daripada guru SMP. Siswa SMP adalah yang paling nakal, dan mungkin mustahil mengendalikan emosi Lina. Kudengar ada tempat untuk jaminan masuk ke sekolah pasca sarjana. Tapi ini bukan giliranku, kan? Biasanya aku tidak pernah menghubungi para profesor. Kudengar tempat seperti ini tidak hanya berdasarkan nilai, tetapi juga tergantung apakah profesornya menerimamu, kata Lina sedikit tertekan. Nilai-nilainya jelas termasuk yang terbaik di jurusannya. Dan jika nilai adalah satu-satunya pertimbangan, ia memiliki peluang besar untuk diterima langsung. Namun, penerimaan langsung bukan hanya tentang nilai. Pendapat profesor dan rekomendasi kepala departemen bahkan lebih penting. Bagaimana reputasi profesor jurusan yang ingin kamu lamar? Apa hobinya? Tanya Feng Yu. Saya tidak yakin apa yang disukainya, tapi reputasinya tidak buruk. Maksudku, apakah dia jujur dan adil? Tidak juga. Dia memang memberitahu kami di kelas bahwa baja mudah patah dan kami harus fleksibel. Dia juga bilang kalau dia tidak fleksibel, dia pasti sudah mati di bulpen seperti teman-teman lamanya. Ketika Feng Yu mendengar ini, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Dia bangun dari tempat tidur, pergi ke ruang tamu, dan mengeluarkan 7 atau 8 kartu belanja dari tasnya. Berikan satu kepada profesor itu, satu kepada kepala departemenmu, satu kepada pembimbingmu, dan satu kepada masing-masing dosen terkait. Dan kartu-kartu yang tersisa bisa diberikan kepada profesor yang sedang kamu pertimbangkan untuk program pasca sarjana. Katakan padanya bahwa kamu ingin diterima. Lina terkejut, kamu ingin aku memberimu hadiah? Bagaimana bisa? Feng Yu segera mulai mencuci otak Lina, bagaimana ini bisa menjadi hadiah? Coba pikirkan, 2 hari lagi hari apa? Hari Guru? Ya, Hari Guru adalah hari libur bagi para guru. Saling menghormati adalah tradisi dari zaman dahulu. Di zaman dahulu, kita harus membayar uang sekolah dan membantu guru dalam pekerjaannya. Guru juga akan memukul dan memarahi kita sesuka hati, bahkan lebih kejam daripada yang mereka lakukan terhadap putra mereka sendiri. Hadiah juga diberikan pada hari ulang tahun guru atau ulang tahun istri guru. Kamu belum pernah memberi gurumu hadiah di hari ulang tahunnya, kan? Atau mentraktirnya makan? Bagaimana kalau kamu memanfaatkan hari guru untuk menunjukkan rasa terima kasihmu? Tapi seperti katamu, kita cuma perlu mentraktir guru makan. Dan apa ini? Kartu belanja? Apa ini kartu belanja dari supermarket Taihua yang disebut di koran? Nominalnya 5.000 yuan. Terlalu mahal, terlalu mahal. Apa sifatnya tidak berubah? Lina langsung meletakkannya di atas meja begitu melihat nominalnya. Patuhlah, semakin banyak hadiah yang kau berikan, semakin sedikit celaan yang akan kau terima. Kau belajar ilmu darinya, jangan belajar kebiasaan buruknya. Coba pikirkan, kalau kau tidak memberi hadiah, akankah orang lain yang memberi? Akankah giliranmu? Setidaknya kau mencintai profesi guru, dan kau ingin mengajar dan mendidik orang dengan baik di masa depan, kan? Bukankah lebih baik mengajar lebih banyak orang yang mencintai profesi guru? Feng Yu melanjutkan cuci otaknya. Jangan ragu, sudah beres. Kembalilah ke sekolah besok dan serahkan kepada para guru satu persatu.
Ujian masuk pascasarjana sangat melelahkan, sementara masuk pascasarjana jauh lebih mudah. Daripada mempersiapkan ujian, mengapa tidak keluar dan bersenang-senang? Ayo kita pergi ke Imperial College akhir pekan depan dan rasakan suasana institusi pendidikan tertinggi di zaman kuno. Lina menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Jika Feng Yu tidak ambisius, bisnisnya pasti sangat sukses, bahkan ia menghasilkan banyak uang dari orang asing. Namun, jika ia ambisius, mengapa ia selalu menyuruhnya bersenang-senang, alih-alih mendorongnya untuk belajar dengan giat? Jika Feng Yu orang baik, mengapa ia mengajarinya cara menggunakan pintu belakang? Namun, jika ada yang mengatakan Feng Yu orang jahat, Lina akan menjadi orang pertama yang membantahnya. Feng Yu telah menyumbangkan begitu banyak gedung sekolah. Nana, aku lapar. Feng Yu memandang Lina dengan sedih. Saya tidak membeli bahan makanan hari ini, jadi saya hanya bisa membuat bubur. Ada telur di kulkas. Aku nggak mau makan itu, aku mau makan kamu. Ayo, untuk merayakan kelulusanmu di sekolah pascasarjana, kita ulangi lagi. Apa alasannya janganmu? Meminta Lina untuk mengirimkan hadiah itu memang terlalu berat baginya. Pada akhirnya, ia tetap menolak. Jadi Feng Yu memutuskan untuk secara pribadi membantu Lina menyingkirkan hambatan di jalannya menuju sekolah pascasarjana. Soal donasi ke universitas normal, Feng Yu merasa itu tidak perlu. Investasinya sangat tinggi. Apalagi gedung-gedung yang rencananya akan mereka sumbangkan tahun ini semuanya untuk sekolah menengah. Mengapa menghabiskan jutaan untuk sesuatu yang bisa dibangun dengan puluhan ribu yuan? Selain itu, Normal University berbeda dari universitas lain. Proyek penelitian ilmiahnya sangat sedikit, sehingga biaya kuliah dan hibah pendidikan sudah cukup. Halo, Guru Su. Saya sepupu Lina, Feng Yu. Saya di sini hari ini untuk menemui Anda karena suatu alasan. Oh, halo, Tuan Feng. Ada yang bisa saya bantu? Tanya instruktur Guru Su dengan heran. Bukankah ini hari guru? Sesuai adat di kampung halaman kami harus mentraktir guru makan. Apakah kamu ada waktu? Guru Su tertegun sejenak. Adat istiadat dari kampung halaman saya? Tiongkok Timur Laut? Ada adat istiadat seperti itu? Saya juga dari Tiongkok Timur Laut. Kok saya tidak tahu? Tidak perlu makan. Lina berprestasi di sekolah. Saya bahkan mendorongnya untuk melanjutkan studi pascasarjana beberapa waktu lalu. Aku juga dengar dia mau kuliah S2. Tapi bukannya sekolahnya menjamin penerimaan? Lihat Lina, kan? Ini bukan wewenang saya untuk memutuskan. Kepala departemen dan para profesorlah yang harus memutuskan. Raut wajah Guru Su berubah. Ternyata seseorang masuk melalui pintu belakang. Saya akan menyapa kepala departemen dan para profesor. Hari ini saya di sini hanya untuk berterima kasih kepada Guru Su karena telah merawat Lina. Karena Guru Su tidak punya waktu untuk makan malam, lupakan saja. Saya akan kembali dulu dan mentraktir Guru Su makan malam lain kali. Feng Yu datang dan pergi dengan cepat, dan Guru Su masih sedikit tidak nyaman. Setelah mengantar Feng Yu ke pintu, ia kembali ke tempat duduknya dan menemukan sebuah kartu di atas meja. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah kartu belanja supermarket Taihua yang pernah dilihatnya di koran dan radio. Ya ampun, nominalnya 5.000 yuan. Guru Su panik. 5.000 yuan? Jelas Feng Yu sengaja menaruhnya di sini. Tapi aku tidak bisa. Meskipun aku bisa mengajukan permohonan rekomendasi, keputusan akhir akan dibuat oleh profesor profesional dan kepala departemen. Tapi ini 5.000 yuan. Dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dengan gaji tahunan dan tunjangannya. Direktur Zhang, saya sepupu Lina, Feng Yu, saya butuh bantuan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap penerimaan Lina di sekolah pascasarjana. Ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Selamat Hari Guru. Profesor MA, saya sepupu Lina, Feng Yu, saya butuh bantuan Anda. Lina ingin menjadi mahasiswa pascasarjana Anda. Terima kasih telah bersusah payah memasukkannya ke program Anda. Ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Selamat Hari Guru. Guru Su ragu-ragu cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang itu kepada Feng Yu. Dia benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Jika dia benar-benar mengambil uang itu dan tidak menyelesaikan pekerjaannya, jika orang-orang datang mencarinya, pekerjaannya akan tamat. Guru Su, sudahkah Anda menentukan tempat untuk studi pascasarjana tahun ini? Sudahkah Anda bertanya kepada para mahasiswa tentang preferensi mereka? Ngomong-ngomong, ada seorang mahasiswa bernama Lina di departemen ini. Saya rasa nilainya cukup bagus. Ketika Guru Su sedang ragu-ragu, kepala departemen tiba-tiba datang ke kantornya. Ya, nilai Lina selalu termasuk yang terbaik di jurusannya, dan dia sangat ingin melanjutkan studi pascasarjana, kata Guru Su setelah jeda sejenak. Baiklah. Setelah daftarnya selesai, laporkan kepadaku sesegera mungkin. Kamu bisa mulai bekerja dulu. Begitu kepala departemen pergi, telepon di meja Guru Su berdering lagi. Departemen 20 Universitas Normal Beijing, siapa yang Anda cari? Guru Su?
Saya Lau MA. Halo, Profesor MA, apa yang bisa saya bantu? Kudengar ada mahasiswi bernama Lina di departemen kami yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa pasca sarjana saya. Kulihat dia punya nilai bagus, kepribadian yang baik, dan prestasi akademik yang luar biasa. Kurasa dia bisa langsung diterima di program pasca sarjana. Saat kau melaporkan daftar kandidat kepada Direktur Zhang tahun ini, dia harus diikut sertakan. Itu saja, aku masih ada urusan lain. Setelah menutup telepon, Guru Su tertegun cukup lama. Apakah Lina sudah diterima di sekolah pasca sarjana? Kedua pembimbing sudah setuju, jadi apalagi yang bisa mengejutkan? Jadi, sepupu Lina, Feng Yu, sudah memberi kabar? Jadi bisakah saya menyimpan kartu belanja ini? Ya, beritahu Lina kabar baik itu dengan cepat agar dia tidak khawatir. Grup supermarket Taihua menghabiskan banyak uang untuk beriklan di semua kota tempat supermarket Taihua berada, menggunakan surat kabar dan radio, dengan kepadatan yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Pada saat yang sama, banyak artikel dan kartun menarik muncul di surat kabar. Semuanya memuji guru, dengan frasa seperti ulat sutra memintal sutra sampai mati. Lilin menyala sampai meneteskan air matanya. Bahkan ada lebih banyak frasa seperti membakar diri untuk menerangi kita, dan semuanya ditulis oleh para penulis. Awalnya mereka merasa aneh bahwa Taihua Supermarket Group meminta mereka menulis artikel seperti ini. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa tidak apa-apa karena hari guru sudah dekat. Lagi pula, mereka dibayar, dan surat kabar telah meminta mereka untuk menerbitkannya. Jadi mengapa mereka tidak setuju? Meskipun mereka jarang memuji guru mereka, bagaimanapun juga mereka adalah profesional, dan gaya menulis serta ide-ide mereka sangat bagus. Semua orang telah menulis beberapa artikel bagus, tetapi ketika mereka menunjukkannya kepada orang-orang di supermarket Taihua, mereka dicap tidak memenuhi syarat. Bercanda? Ya? Kok bisa artikel ini di bawah standar? Apa yang salah dengan gaya penulisan dan pilihan kata kita? Kalau pemimpin redaksi bilang begitu, ya sudahlah. Tapi kalian bahkan lebih buruk dari kami dalam hal menulis, dan masih berani-beraninya mencari-cari kesalahan? Pihak lain hanya mengatakan satu hal, yang tidak mencerminkan adat istiadat kuno untuk menghormati guru. Apa adat istiadat kuno untuk menghormati guru dan menjunjung tinggi kebajikan? Hanya satu orang yang berpikiran cerdas yang memikirkan ritual kuno untuk menghormati guru. Hari guru akan segera tiba, jadi mungkin mereka berpikir untuk memasukkannya ke dalam tradisi memberi hadiah kepada guru, dan menjadikannya simbol penghormatan kepada guru. Jadi dia menulis artikel sesuai instruksi dan segera menerima bayaran dari supermarket Taihua, yang juga mengatakan bahwa artikel mereka akan diterbitkan di surat kabar di banyak kota. Ia hanyalah seorang editor surat kabar kota. Namun artikel-artikelnya telah diterbitkan di surat kabar di beberapa kota. Itu namanya ketenaran. Itu juga sebuah prestasi. Yang kedua setelah penerbitan di surat kabar nasional. Setelah artikel ini diterbitkan dan dicetak ulang, banyak orang memahami maknanya. Mereka mulai merujuk pada teks-teks sejarah kuno dan menambahkan interpretasi mereka sendiri, dengan giat mempromosikan tradisi yang baik ini. Sesuai dugaan, artikel mereka lolos tinjauan supermarket Taihua dan diterbitkan serta dicetak ulang di berbagai surat kabar. Tentu saja, mereka menerima bayaran yang besar untuk pekerjaan mereka, belum termasuk biaya naskah dari surat kabar. Setelah artikel-artikel ini diterbitkan dan dicetak ulang secara luas, mereka segera mendapat respons yang luar biasa. Banyak orang tua yang awalnya ingin memberikan hadiah tetapi ragu-ragu kini punya alasan. Begini, di zaman dulu, orang memberi hadiah kepada guru. Ini tradisi yang sudah ada. Sama seperti memberi hadiah saat tahun baru Imlek. Ini tradisi, bukan tipu daya. Beberapa orang tua yang awalnya tidak berniat memberikan hadiah, kini berubah pikiran dan diam-diam mengumpat penulis artikel tersebut, bertanya-tanya apa sebenarnya niat mereka. Bukankah Anda mendorong guru untuk menerima hadiah? Kalau kita tidak memberi hadiah, bukankah itu dianggap kurang sopan? Kalau kita tidak tahu sopan santun, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi baik? Meskipun sekolah selalu mengklaim bahwa guru akan memperlakukan setiap siswa secara adil. Sekolah adalah sekolah, guru adalah guru, dan orang normal semuanya memiliki preferensi pribadi, dan ini tidak mungkin diubah. Bagaimana Anda bisa membuat anak Anda lebih menarik bagi guru? Salah satu caranya adalah dengan membuat anak Anda patuh, bijaksana, dan kompeten secara akademis, sehingga membawa kehormatan bagi guru. Cara lain adalah dengan menggunakan pendekatan yang tidak konvensional. Anda harus memberikan hadiah kepada guru agar ia menyukai Anda dan anak Anda. Pada titik ini, mereka mulai bingung. Hadiah apa yang harus mereka berikan kepada guru mereka? Sesuatu seperti 6 ritual kuno, seledri, kacang merah, bacon, atau apapun? Itu pasti tidak akan berhasil. Kalau saya berikan ini, keluarga guru harus makan seledri sebulan penuh, dan seledrinya akan membusuk dan mereka tidak akan bisa menghabiskannya. Tapi apalagi yang bisa saya berikan? Zaman dulu, orang-orang memberikan 4 pusaka pelajaran, tapi sekarang berapa banyak orang yang bisa menulis dengan kuas? Saya rasa banyak guru yang tidak bisa menulis dengan kuas.
Pulpen? Setidaknya pulpen emas tidak masalah, kan? Apakah Anda butuh pulpen biasa, guru? Saat memberi hadiah, berikanlah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain agar mereka diingat. Namun, mereka tidak tahu harus memberi apa. Hei, Pak Tuasan, anakmu sudah kelas 3 SMA, kan? Sebentar lagi hari guru, apa kamu tidak berencana memberi hadiah untuk gurumu? Kenapa kamu tidak mengirimkannya? Semua orang sudah mengirimkannya. Tapi kalau kamu tidak mengirimkannya, bagaimana mungkin anakmu bisa berprestasi? Ujian masuk perguruan tinggi tahun depan, dan itu adalah waktu terpenting untuk belajar. Kita tidak bisa membiarkan guru-guru mengabaikan anak-anak kita. Bukankah putramu sudah kelas 3 SMP? Kenapa kamu tidak mengirimkannya? Ya, tapi aku tidak tahu harus memberi apa. Aku cuma mau tanya, kamu mau memberi apa? Kamu belum baca koran? Supermarket Taihua baru saja meluncurkan kartu belanja. Dengan kartu belanja ini, kamu bisa belanja di supermarket Taihua. Kami berencana membagikan kartu belanja senilai 500 yuan. Rekan-rekan kerjaku juga melakukan hal yang sama. Kamu juga bisa memberikannya. Harganya memang mahal, tapi gurunya pasti akan baik kepada anak kita. 500 yuan, bukankah itu terlalu banyak? Aku hanya menghasilkan 360 yuan sebulan. Jangan terlalu sungkan. Lagi pula, istrimu juga punya gaji. Kesulitan sebulan saja sudah cukup untuk pasangan ini. Putramu sedang berada di titik kritis. Kalau dia tidak masuk SMA yang bagus, akan sulit baginya untuk masuk universitas nanti. Aku mau beli kartu belanja di supermarket Taihua. Kamu mau ikut? Pergilah, tunggu aku akan kembali dan mengambil uang dari istriku. Ayahnya, putra kami sudah kelas 3 tahun ini, kelas kelulusan. Bagaimana mungkin dia duduk di barisan belakang? Ini hari guru. Dan saya dengar semua orang di tempat kerja saya bilang mereka harus memberi hadiah kepada guru. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kalau tidak, apa yang akan terjadi kalau putra kami tidak masuk kuliah? Kirim saja padanya. Apa yang harus kuberikan padanya? Wali kelasnya laki-laki, kan? Aku akan membelikannya 2 botol anggur dan 2 bungkus rokok. Bodoh, semua orang kasih guru kartu belanja dari supermarket Taihua. Dengan kartu itu, guru bisa beli apa saja yang dia mau. Supermarket juga ada rokok dan alkohol, kan? Lalu berapa jumlah yang pantas? Saya dengar mereka bilang mereka semua menyumbang 500 yuan, tapi keluarga saya lebih kaya, jadi mereka menyumbang 1000 yuan. 1000 yuan. Sayang, meskipun aku bekerja di perusahaan asing, gajiku hanya 800 yuan. Kamu masih punya bonus dan sebagainya, kan? Demi putra kita, kamu harus rela menghabiskannya. Besok sepulang kerja, belilah kartu belanja senilai 1000 yuan dan berikan kepada wali kelas. Ngomong-ngomong, ceritakan padanya tentang perubahan tempat duduk putra kita. Baiklah kalau begitu. Istriku, ketika kamu menyekolahkan anakmu besok, berikan kartu ini kepada guru Liu. Ini kartu belanja dari supermarket Taihua. Kamu beli? Kenapa cuma ngasih 1000? 1000 yuan cukup untuk semuanya. Kamu nggak punya 3000 yuan? Kasih ini ke guru Liu. Kamu rela ngasih banyak ke pelanggan? Kenapa kamu nggak ragu-ragu ngasih uang buat anakmu? Oke, terserahlah. Aku rasa itu tidak perlu. Aku bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan memberi hadiah kepada klien. Kalau tidak, dari mana kita bisa mendapatkan rumah sebesar ini dan mobil Songjiang itu? Berikan 2 lembar uang 3000 yuan ini kepada orang tua kita dan orang tuamu, dan biarkan mereka membeli makanan atau sesuatu. Jangan ragu untuk mengeluarkan uang. Aku mengerti. Anakku tidak bisa belajar bisnis darimu lagi. Dia harus jadi pejabat. Menjadi pejabat itu hebat sekali. Lihat saja berapa penghasilanmu. Tapi dibandingkan dengan pejabat, kau masih kalah dengan yang lain. Jangan cerewet. Aku baru pulang minum dan sakit kepala. Buatkan aku teh. Kau memang pintar memerintah. Lepas mantelmu dulu, nanti kugantungkan. Air mandinya sudah siap, mandilah dulu. Wanita itu mengomel sambil hendak membuat teh. Beberapa hari sebelum hari guru, supermarket Taihua menjual puluhan ribu kartu belanja senilai 500 yuan di setiap supermarket. Bahkan Feng Yu sendiri tidak menyangka jumlahnya sebesar itu. Ia hanya bisa menghela napas. Orang tua zaman sekarang memang gila. Mereka rela menghabiskan apa saja demi anak-anak mereka. Hari guru telah berubah. Banyak orang mengatakan ini. Awalnya, tujuannya adalah untuk mendorong rasa hormat kepada guru dan menetapkan hari libur untuk profesi kuno ini, agar kehidupan dan pekerjaan guru menjadi lebih baik. Namun kini, hari libur tersebut telah menjadi hari untuk memberikan hadiah kepada guru. Orang tua saling bersaing dan tidak boleh memberi lebih dari Anda, tetapi mereka juga tidak boleh memberi kurang. Para guru akan menerima banyak hadiah pada hari ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, para guru di hari guru menerima hadiah seperti rokok, alkohol, teh, dan mungkin ayam, bebek, ikan, atau daging, yang jarang berupa barang praktis. Namun tahun ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda,
terutama para guru di beberapa kota, yang menerima kartu belanja dari supermarket Taihua. Saya tidak tahu apakah orang tua ini punya rencana, tetapi jumlah kartu belanja yang mereka terima serupa, terutama guru wali kelas, yang menerima paling banyak. Awalnya, semua guru merahasiakannya. Meskipun semua orang tahu, tak seorang pun mau memamerkannya. Lagi pula, itu bukanlah hal yang mulia. Namun setelah pulang kerja, mereka bertemu di supermarket Taihua. Setelah menerima kartu belanja, mereka langsung pergi ke supermarket Taihua bersama pasangan mereka untuk membeli beberapa barang. Kartu tersebut berlaku untuk waktu terbatas. Saat bertemu, mereka semua tersenyum canggung. Tapi kemudian mereka berpikir, ini bukan sekolah, ini supermarket Taihua. Lagi pula, pria itu ada di sana, dan keranjang belanjanya berisi cukup banyak barang, bahkan barang-barang besar seperti VCD, yang membuktikan bahwa ia menerima cukup banyak kartu belanja. Karena kita semua sama, kenapa harus bersikap tertutup? Ayo belanja bareng. Guru Niu, ada kios penanak nasi di sana. Mau kita lihat? Ayo pergi. Ngomong-ngomong, VCD yang kamu beli ini bagus nggak? Keluargaku dari dulu pengin banget beli satu. Bagaimana mungkin tidak berhasil? Ini merek Venue, merek terkenal di dunia. Bukankah iklannya bilang selalu ditiru tapi tak pernah terlampaui? Lagi pula, produk ini bergaransi 3 tahun. Kamu belinya di mana? Aku juga mau beli. Guru Niu mengangkat alis. Sepertinya Guru San juga mendapatkan banyak keuntungan di liburan ini. Benar, Guru San juga wali kelas, dan para orang tua murid itu pasti tidak akan bersikap lunak. Itu di sana. Setelah kamu lihat penanak nasinya, aku akan mengantarmu ke sana. Saat memeriksa, mereka melihat banyak wajah yang dikenal, termasuk guru dari sekolah yang sama, guru dari sekolah lain, dan bahkan pemimpin sekolah. Ini menunjukkan bahwa mereka semua mendapatkan banyak hal pada hari guru ini. Xiao Li adalah kasir biasa di supermarket Taihua. Ia sangat senang bekerja di sana. Meskipun pekerjaannya agak berat, penghasilannya lebih tinggi daripada menggantikan orang tuanya di pabrik. Hari ini, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh, banyak orang yang datang tampaknya saling kenal. Kota itu sangat besar. Meskipun bukan kota madya seperti Beijing atau Shanghai, penduduknya tetap jutaan. Bukankah itu kebetulan? Ya, mungkin karena supermarket Taihua memiliki merek-merek besar, jadi orang-orang itu bersedia datang ke sini untuk berbelanja. Tapi orang-orang ini semua memanggil satu sama lain Guru 20. Apakah kebanyakan orang di sini guru? Apakah supermarket Taihua sekarang menjadi pusat perbelanjaan khusus guru? Yang membuat Xiao Li semakin gila adalah saat pembayaran. Kartu hadiah lagi, semuanya harus dibayar dengan kartu hadiah. Apa? Kamu bilang uang di kartu ini tidak cukup? Tidak masalah, aku punya kartu lain. Uangnya tidak cukup? Tidak masalah, aku masih punya satu. Lebih dari separuh orang menggunakan kartu belanja untuk membayar, dan sebagian besar dari mereka mengambil lebih dari satu kartu belanja. Dari kartu hadiah terkecil senilai 500 yuan hingga kartu hadiah terbesar senilai 5.000 yuan. Sebagian besarnya milik orang yang disebut Guru 20. Sekolah macam apa ini? Manfaatnya luar biasa. Sampai-sampai mereka membagikan kartu belanja untuk hari guru? Tapi itu terlalu berlebihan. Gaji bulanan guru sekolah biasa bahkan tidak sampai 500 yuan, kan? Kalau dosen universitas, mungkin kurang lebih sama saja. Tapi kalau dosen profesor, mungkin lebih tinggi lagi. Banyak sekali profesor universitas. Dari mana semua kartu hadiah ini berasal? Mengapa semua orang punya lebih dari satu? Dia tidak mengerti dan ingin bertanya. Tetapi selama pelatihan dia diberitahu bahwa layanan pelanggan adalah prioritas utama dan dia tidak boleh mengobrol dengan pelanggan sepulang kerja. Banyak pelanggan tidak suka mengobrol dengan kasir, terutama ketika mereka bertanya tentang pendapatan mereka. Xiao Li menahan keinginan untuk bertanya, dan secara otomatis memindai kode dan menggesek kartu, memberitahu pihak lain bahwa saldo pada kartu tidak mencukupi, dan terus mengulangi hal ini. Hari ini, ia merasa lebih lelah daripada hari-hari sebelumnya. Memang bukan akhir pekan, tetapi jumlah orang di sana lebih banyak. Banyak orang membeli barang-barang mahal seperti peralatan rumah tangga dan sepeda gunung. Bahkan mereka yang membeli rokok dan alkohol pun membeli barang-barang berkualitas tinggi. Rasanya seolah-olah kota ini tiba-tiba memiliki lebih banyak orang kaya, dan tingkat konsumsi melonjak tinggi. Ia telah bekerja di supermarket Taihua selama lebih dari sebulan, dan bahkan pada hari pembukaannya, ia belum pernah melihat barang-barang besar terjual secepat ini. Orang-orang membeli TV dan kulkas berwarna Philips impor senilai ribuan yuan tanpa ragu. Orang-orang yang mengurus pengiriman di supermarket juga sangat sibuk. Beban kerja hari ini mungkin lebih berat daripada minggu sebelumnya. Namun mereka tetap senang, karena semakin banyak pengiriman yang mereka lakukan, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Supermarket Taihua belum menawarkan pengiriman gratis, mereka mengenakan biaya. Meskipun biayanya tidak tinggi, biayanya juga tidak murah. Namun, orang-orang itu tidak bisa membawa pulang barang-barang besar ini sendiri. Mereka membutuhkan mobil.
Dan itu bukan hanya mobil biasa. Setidaknya truk pickup diperlukan. Biaya pengiriman supermarket Taihua lebih murah daripada truk pertanian roda 3 biasa di luar, dan juga menyediakan layanan pemasangan dan perbaikan gratis di tempat. Jika terjadi masalah selama pengiriman, pihak supermarket akan bertanggung jawab. Setelah menghabiskan ribuan dolar untuk sesuatu sebesar ini, tak seorang pun ingin barangnya rusak. Meskipun mereka merasa rugi dengan biaya pengirimannya, akan lebih menyakitkan lagi jika mereka tidak sengaja merusaknya saat membawanya kembali. Manajer, angka penjualan hari ini sudah masuk. 85% diantaranya dibelanjakan melalui kartu belanja, dan jumlah totalnya lebih tinggi dari total minggu sebelumnya. Manajer toko mengangguk dan berkata, metode Bos Feng memang ampuh. Tidak ada promosi baru, tapi penjualannya lebih tinggi daripada promosinya. Tidak ada yang perlu disyukuri. Besok pasti akan ada banyak orang. Manajer toko tahu betul bahwa mereka yang menerima kartu hadiah mungkin tidak akan datang hari ini, melainkan besok atau lusa. Namun, kapanpun, mereka akan membelanjakan uangnya selama masa berlaku kartu hadiah masih berlaku. Feng Yu awalnya menyarankan masa berlaku 3 bulan untuk kartu belanja tersebut, tetapi setelah berdiskusi dengan Fu Guangzheng dan yang lainnya, mereka memutuskan masa berlaku 1 bulan sudah cukup. Di bulan itu, selain Hari Guru, ada juga festival pertengahan musim gugur dan Hari Nasional 3 hari libur besar. Bagaimana mungkin uang di kartu itu tidak terpakai? Feng Yu kemudian setuju. Seperti dugaan mereka, orang-orang yang tiba-tiba menerima banyak kartu belanja ini tidak ragu untuk mengeluarkan uang. Sepertinya kita perlu membuat kartu belanja lagi. Lauli, ya? Menurutmu tidak apa-apa membagikan kartu belanja untuk festival pertengahan musim gugur dan Hari Nasional? Perusahaan tidak akan terbebani secara finansial, kan? Tidak. Tapi tidak ada supermarket Taihua di kota tempat pabrik kami berada, jadi mereka tidak bisa menggunakan kartu belanja ini, kata Li Mingde. Kalau begitu, kamu bisa cari tahu sendiri. Ngomong-ngomong, kudengar beberapa karyawan tidak senang dengan beras, tepung, minyak, dan barang-barang lainnya yang dibagikan. Nah, karyawan pabrik itu bisa membagikan voucher untuk pusat perbelanjaan lain. Tapi jangan khawatir, tahun depan, semua kota tempat pabrik kita berada akan memiliki supermarket Taihua. Aku akan meminta penanggung jawab di Harbin menghubungimu, dan kamu bisa membahas cara mendirikannya. Dan kamu bisa merekomendasikannya ke perusahaan lain. Feng Yu sendiri tentu saja akan mendukung kartu belanja ini. Setiap perusahaan telah membuat piagam, menganggapnya sebagai keuntungan. Ia hanya ingin aruskan supermarket Taihua secepat mungkin agar ia dapat meminjamkan uang sebanyak mungkin di akhir tahun. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman saat ini, bahkan jika Anda memiliki koneksi, Anda masih harus memeriksa arus kas Anda setidaknya selama 3 bulan. Fu Guangzheng dan timnya kembali sibuk dengan pemilihan lokasi dan investigasi. Feng Yu melanjutkan istirahatnya, dan bertanggung jawab atas kantor pusat di Beijing. Jika terjadi sesuatu di supermarket Taihua, mereka bisa datang ke Feng Yu. Maka, seorang wakil presiden, yang mengetahui Feng Yu memiliki begitu banyak perusahaan, datang untuk berdiskusi dengannya, memintanya untuk membeli sejumlah kartu hadiah, atau bahkan memesannya terlebih dahulu. Selama uang muka diterima, laporan bank akan tersedia. Hal ini juga dapat mendorong perusahaan lain untuk mengikuti jejaknya, sehingga meningkatkan penjualan kartu hadiah. Feng Yu setuju. Lagi pula, perusahaannya selalu menawarkan keuntungan yang baik. Ia tidak akan mengatakan perusahaannya yang terbaik di negeri ini, tetapi setidaknya termasuk yang terbaik. Namun, Feng Yu menghadapi masalah perusahaannya memiliki terlalu banyak lokasi. Meskipun daerah pinggiran kotanya baik-baik saja, bagaimana ia bisa menggunakan kartu belanja supermarket Taihua di pabrik-pabrik seperti di Dongguan? Naik bus ke Guangzhou atau Shenzhen, lalu beli barang lalu naik bus kembali? Namun, Fu Guangzheng juga mulai menyelidiki Wancheng. Ia yakin populasi Wancheng akan meningkat dan akan menjadi kota industri terkemuka di Tiongkok. Populasinya pasti tidak akan berkurang dan daya belinya akan sangat kuat. Di sisi lain, pekerja pabrik umumnya lebih rajin dan hemat, lebih suka membeli barang murah. Sekalipun barang di supermarket hanya 1 atau 2 sen lebih murah, mereka tetap akan naik bus jauh-jauh untuk sampai ke sana. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan Feng Yu terus menelepon. Bos Liu, apakah Feng Yu ada di Beijing? Ya, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Lenovo membagikan tunjangan selama festival seperti festival pertengahan musim gugur dan Hari Nasional? Ya, beri mereka kue bulan, apel, DLL. Selama festival pertengahan musim gugur, beras, tepung, minyak, DLL. Selama Hari Nasional, atau beri mereka bonus saja. Liu Chuanzi agak bingung. Mengapa Tuan Feng menanyakan hal ini? Apakah kamu suka kue bulan yang kami berikan? Tanya Feng Yu. Suka atau tidak, itu sudah tradisi. Bagaimana mungkin kita tidak makan kue bulan saat festival pertengahan musim gugur? Dan kita harus makan zongzi saat festival perahu naga, kan? Maksud saya, kenapa tidak memberi mereka bonus?
Atau beri mereka kartu belanja supermarket Taihua agar mereka bisa membeli kue bulan sendiri. Saya melihat laporan keuangan bulan lalu, dan kondisi keuangan kami cukup baik. Kami tidak ingin karyawan kami merugi. Tuan Feng, saya tahu Anda punya saham di supermarket Taihua. Kalau Anda mau jual kartu belanja, bilang saja langsung. Ngapain berbelit-belit? Saya akan bicara dengan yang lain soal beli satu batch. Ngomong-ngomong, Anda juga di Beijing, kan? Kalau ada waktu, datang saja ke perusahaan. Ada yang mau saya bicarakan. Baiklah. Aku tidak ada kelas sore ini, jadi aku bisa pergi ke sana. Ini bukan pertama kalinya Feng Yu datang ke Lenovo Beijing, tetapi dia tidak mau datang. Liu Chuanzi begitu hemat sehingga dia bahkan tidak punya kantor untuknya di Lenovo Beijing. Ya, Feng Yu tidak pernah pergi bekerja, bahkan rapat bulanan sekalipun. Ketika ia ingat untuk pergi, ia hanya akan melihat laporan keuangan di ruang resepsionis. Banyak orang di perusahaan bahkan tidak tahu bahwa Feng Yu adalah pemegang saham utama, dan mereka mengira ia adalah junior Liu Chuanzi. Kali ini, ketika Feng Yu datang, resepsionis dengan cekatan mengantar Tuan Feng ke ruang tamu, membuatkannya secangkir teh, lalu pergi. Jika ia tahu bahwa Tuan Feng adalah pemegang saham utama, ia bertanya-tanya apakah ia akan tetap bersikap seperti itu. Tuan Feng, Anda sudah di sini. Apakah Anda punya cukup uang sekarang? Tanya Liu Chuanzi setelah melihat Feng Yu. Feng Yu melirik Liu Chuanzi dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa perusahaan ini kekurangan uang? Aku sudah melihat laporan keuangan bulan lalu, dan sepertinya cukup bagus. Apa ada yang menjual sahamnya? Berapapun harganya, aku akan ambil semuanya. Jika ada yang ingin menjual saham Lenovo, Feng Yu pasti akan membelinya. Bisnis komputer Lenovo sedang booming, dan setelah peluncuran Windows 95 pada pertengahan tahun depan, komputer akan menjadi semakin mudah digunakan, sehingga ketersediaannya pun semakin luas. Instansi pemerintah, bank, dan bisnis akan membeli dalam jumlah besar, dan itu akan menjadi peluang Lenovo untuk mendominasi produksi dan penjualan komputer di Tiongkok. Terlebih lagi, Lenovo memperkenalkan drive optik pada komputernya lebih awal daripada sebelumnya. Drive tersebut bukan drive CD biasa, melainkan drive VCD. Berdasarkan hal ini saja, komputer Lenovo sudah terjual dengan sangat baik saat itu. Mengapa ada orang yang mau menjual saham saat perusahaan berkembang pesat? Bukan berarti ada yang menjual saham Lenovo, melainkan beberapa pengusaha ingin membuka bank swasta. Salah satu penggagasnya adalah teman saya, dan dia meminta saya untuk menghubungi Anda terkait investasi. Apakah Anda tertarik? Buka bank? Gila, mereka udah sampai sejauh ini? Feng Yu tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya ada ban saham gabungan swasta di negara ini di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah itu? Tentu saja saya tertarik, tapi bisakah Anda memberitahu saya siapa yang berencana berinvestasi? Dan apakah formalitasnya sudah siap? Apakah para petinggi sudah memberi lampu hijau? Pemerintah pusat mendukungnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memberitahu Anda. Para penggagasnya semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di kalangan industri dan komersial Tiongkok, seperti Liu Yonghao dari Hope Group, Lu Ziqiang dari Ocean Wide Holdings, China Life Insurance Co., Ltd., Xiu Zhu dari Giant Group, dan lain-lain. Mereka semua adalah perusahaan dan individu yang sangat berpengaruh, jelas Liu Chuanzi. Lalu bagaimana mereka menemukanku? Feng Yu penasaran. Ia pernah mendengar tentang semua orang yang disebutkan Liu Chuanzi, tetapi mungkin ia belum pernah berurusan dengan mereka. Ia sepertinya pernah bertemu Xiu Zhu sekali di CCTV, tetapi mereka hanya saling mengangguk dan tidak pernah berbicara satu sama lain. Sebenarnya, Lu Ziqiang dan Liu Yonghao datang kepada saya, berharap Lenovo mau bergabung dengan mereka dan mengambil alih sistem perangkat lunak perbankan dan aspek lainnya. Namun, perkembangan Lenovo sedang memasuki masa kritis, dan semua keuntungannya telah diinvestasikan kembali, sehingga tidak ada uang untuk berinvestasi di bank. Namun, saya pikir ini peluang bagus, jadi saya merekomendasikan Anda kepada mereka. Saya pikir dari segi kekuatan finansial, Anda seharusnya termasuk yang terbaik di sini, kan? Liu Chuanzi selalu bertanya-tanya berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu. Meskipun ia tidak bisa menebak jumlah pastinya, ia tahu Feng Yu adalah pemegang saham terbesar ketiga di Microsoft, dan jumlah itu sendiri bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, perusahaan Feng Yu memiliki pabrik di seluruh negeri, jadi ia seharusnya memiliki koneksi yang luas. Jika Feng Yu bergabung dengan bank, perkembangannya akan jauh lebih lancar. Oleh karena itu, Liu Chuanzi mengundang Feng Yu dan menceritakan masalah ini kepadanya. Mereka akan menyebut ban ini apa? Ban Huaxia Minsheng. Aku harus memikirkannya. Tapi tahukah kamu bahwa perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua milik ayahku adalah pesaing Hope Group? Hope Group mereka saat ini merupakan perusahaan produksi pakan nomor 1 di Tiongkok. Sementara perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua adalah nomor 2. Liu Chuanzi tercengang. Bagaimana dia bisa tahu ini? Ayah Tuan Feng adalah seorang pengusaha besar, produsen pakan ternak terbesar kedua di Tiongkok.
Tapi mengapa nama perusahaan ini terdengar begitu familiar? Tuan Feng, persaingan itu sehat. Tidak perlu terlalu tertarget. Lagi pula, saya belum pernah mendengar ada konflik di antara kalian berdua sebelumnya. Apakah ini tidak apa-apa? Tuan Liu, kalau bisa, bisakah Anda membuatkan janji temu untuk saya dengan Liu Yong? Saya ingin bicara dengannya, kata Feng Yu sambil tersenyum. Faktanya, ketika perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua didirikan, orang pertama yang dipertimbangkan Feng Yu adalah Liu Yong Hao. Tetapi saat itu pabrik pakan milik saudara Liu telah berkembang. Faktanya, Sichuan adalah basis peternakan babi terbesar di Tiongkok, dan bisa dibilang terbesar di dunia. Dengan posisi yang menguntungkan ini, Hope Group secara alami berkembang pesat. Jika pakan babi dari Taihua Agricultural and Seedling Products Company tidak dicerna oleh peternakan babinya sendiri, produk tersebut mungkin tidak akan dapat memasuki pasar Sichuan. Seekor naga yang menyeberangi sungai mungkin tidak akan mampu menahan seekor harimau yang berguling-guling di tanah. Feng Yu dan Liu Yong tidak saling kenal dengan baik, tetapi Zhang Ming jelas mengenal Liu Yong dengan baik. Ngomong-ngomong, perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua lah yang telah merebut pangsa pasar Hope Group. Beruntungnya, Hope Group tidak hanya memproduksi pakan babi saja, tetapi juga pakan sapi dan domba, pakan ayam, bebek dan unggas lainnya, dan lain sebagainya. Sehingga meski terdampak, dampaknya tidak signifikan. Feng Yu sangat tertarik untuk mengenal keempat saudara Liu, terutama kakak tertuanya Liu Yong Hao. Baiklah, saya akan membuat janji dan memberitahu Anda jika sudah selesai. Apakah menurut Anda ban saham gabungan swasta ini benar-benar bisa beroperasi? Apakah masyarakat umum bersedia menyimpan uang di sana? Tanya Liu Chuanzi cemas. Bukankah bank seperti rumah uang di zaman dulu? Untuk membukanya, kuncinya adalah membangun kepercayaan terhadap aset bank, lalu menarik nasabah dengan menawarkan simpanan berbunga tinggi dan pinjaman berbunga rendah. Hal ini memang tidak mudah, tetapi tidak sesulit yang Anda bayangkan. Bagian tersulit dari membuka bank saat ini adalah jika Anda menyetor uang di bank kami, Anda mungkin tidak dapat menariknya karena tidak ada cabang di tempat lain. Atau Anda mungkin dapat menariknya tetapi harus membayar biaya administrasi tertentu. Keuntungan terbesar bergabungnya Feng Yu dengan perusahaan ini adalah perusahaan Feng Yu memiliki banyak karyawan dan dana yang melimpah. Bahkan jika hanya karyawan yang menyetorkan gaji mereka ke Ban Minsheng, jumlahnya akan sangat besar. Akan lebih sempurna lagi jika seluruh arus kas perusahaan Feng Yu dapat disetorkan ke Ban Minsheng. Setelah Feng Yu pulang hari itu, ia menelepon Zhang Ming dan memintanya untuk datang ke Beijing. Sekalipun akuisisi Ban Minsheng gagal, alangkah baiknya jika Taihua Agricultural Products Company dan Hope Group dapat bekerja sama. Saat ini bisa dibilang merupakan waktu terbaik bagi sektor perbankan Tiongkok daratan, tetapi juga yang paling menantang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank-bank milik negara belum sekuat yang diharapkan di masa depan, dan beberapa celah manajemen belum ditemukan. Lebih lanjut, bank-bank milik negara menghadapi batasan yang lebih besar daripada bank-bank saham gabungan. Misalnya, pemerintah daerah seringkali memiliki wewenang untuk mengintervensi manajemen bank, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Masa itu merupakan masa tersulit karena sudah banyak bank milik negara di Tiongkok, dan Zhu Tiewan adalah gubernur Bank Rakyat Tiongkok. Ia adalah seorang pemimpin yang memahami ekonomi. Bank-bank milik negara juga mengalami perkembangan pesat selama periode ini, sehingga banyak kekurangan mereka pun teratasi. Terlebih lagi, saat itu belum ada UnionPay. Meskipun kartu ban sudah ada, hanya ada sedikit ATM dan tidak ada mesin pos. Semua orang pada dasarnya menggunakan buku tabungan. Penyelesaian antar ban cukup merepotkan. Tanpa UnionPay, biayanya tinggi dan prosesnya rumit. Membangun hubungan penyelesaian dengan semua bank yang terlibat juga merepotkan bagi bank baru. Terlebih lagi, pola pikir masyarakat belum sepenuhnya berubah. Ketika mereka mendengar Anda bank swasta, reaksi pertama mereka adalah bank itu tidak aman. Bagaimana jika saya kehabisan uang? Bagaimana jika saya tidak bisa menarik uang? Bagaimana jika bank itu bangkrut? Lagi pula, bank saham gabungan, bukankah itu bisnis? Kalau itu bisnis, bisa bangkrut. Bukankah mereka sudah cukup banyak mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir? Tetapi Feng Yu benar-benar ingin bergabung, karena jika Ban Minsheng dapat memberinya pinjaman, prosedurnya mungkin jauh lebih sederhana, dan dia dapat meminjam lebih banyak uang. Setelah UnionPay berdiri, ATM akan bertambah banyak, dan pada saat itu Ban Minsheng seharusnya sudah berkembang. Saya tidak meminta banyak uang, tetapi akan jauh lebih nyaman dalam menggunakan uang. Mungkin inilah yang dimaksud orang-orang ini ketika mereka ingin mendirikan Ban Minsheng. Singkatnya, ini adalah bentuk penggalangan dana yang terselubung, penggalangan dana yang legal. Tampaknya para calon inisiator ini telah mengambil banyak pinjaman dari Ban Minsheng. Bisnis mereka juga berkembang sangat pesat dan memiliki dana yang cukup. 3 hari kemudian, semua orang bertemu di ruang pribadi di Quanjude. Bertemu di kantor memang lebih formal. Bertemu di restoran bisa lebih seperti mengobrol dengan teman. Sekalipun kesepakatannya tidak berhasil, tidak ada rasa sakit hati.
Ketika Liu Yonghao melihat Zhang Ming, dia tertegun sejenak. Apakah Anda Tuan Zhang dari Taihua? Zhang Ming tersenyum dan mengulurkan tangannya. Bos Liu, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, kan? Kukira kau sudah melupakanku. Liu Chuanzi segera memperkenalkan, perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua diinvestasikan dan dikendalikan oleh ayah Tuan Feng. Tuan Feng, ini Tuan Liu Yonghao. Halo, Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, Liu Yong. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Feng, tetapi hari ini adalah pertemuan pertama kita. Saya tidak pernah menyangka bahwa perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua ini ternyata milik keluarga Tuan Feng. Melihat Liu Yonghao tidak berbalik dan pergi ketika melihat Feng Yu dan Zhang Ming, Liu Chuanzi menghela napas lega. Semuanya, silakan duduk. Hidangan sudah dipesan. Mari kita makan dan mengobrol. Liu Yonghao dengan bangga berkata, bebek-bebek yang digunakan di Guangzhou Deroas Dak di Beijing juga diberi pakan kami. Kini, banyak peternakan dan petani di seluruh negeri menggunakan pakan kami. Setelah mengatakan itu, dia melirik Zhang Ming. Kamu hanya punya makanan babi. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan grup harapan kami? Zhang Ming berkata sambil tersenyum. Kami punya babi Tianpeng, yang saat ini merupakan babi terlaris di negara ini. Kami juga punya peternakan babi, dan kami juga memproduksi produk olahan daging seperti sosis ham. Oh, dan kami juga sudah memasuki supermarket Taihua. Ini supermarket Taihua, mengerti? Supermarket Taihua, perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua, apakah ada hubungan di antara mereka? Liu Yonghao menatap Feng Yu yang tersenyum. Mungkinkah keluarga mereka juga memiliki saham di supermarket Taihua? Bukankah supermarket Taihua dikatakan diinvestasikan oleh orang terkaya Hong Kong, Li Ka-shing? Apakah itu juga terkait dengan Feng Yu? Feng Yu melambaikan tangannya ke arah Zhang Ming, menghentikannya bicara. Zhang Ming, grup harapan milik Bos Liu memang jauh lebih kuat daripada kita dalam hal pakan. Tapi sepertinya aku pernah dengar kalau kalian perusahaan keluarga. Bukankah itu akan merusak hubungan kalian berdua ketika tiba saatnya pembagian keuntungan? Liu Yonghao mengerutkan kening. Apa maksud Feng Yu? Kenapa kau begitu peduli dengan urusan keluarga kita? Namun, apa yang dikatakan Feng Yu memang merupakan inti dari konflik mereka dalam pengembangan grup. Keempat bersaudara itu mendirikan perusahaan bersama, tetapi ekuitasnya tidak jelas dan manajemennya juga bermasalah. Pada tahun 1992, ia mengusulkan hal ini dan merekrut beberapa talenta manajemen. Namun, manajemen bergaya keluarga masih memiliki kekurangan yang signifikan, dan kedua bersaudara itu sering berselisih pendapat. Terlebih lagi, mereka semua sudah menikah dan memiliki masalah keluarga masing-masing, termasuk masa depan suksesi perusahaan, yang harus mereka hadapi. Mungkin mudah untuk berbicara dengan keempat saudara itu, tetapi bagaimana menyeimbangkan keempat keluarga merupakan masalah yang sulit bagi Liu Yonghao. Saya akan mengurus masalah ini, Tuan Feng, jangan khawatir, kata Liu Yong dengan sedih. Sebenarnya sangat mudah, cukup bagi saja. Perusahaan Anda sudah berkembang pesat, tetapi semakin besar, semakin sulit dikelola. Anda sudah mencoba berekspansi ke pasar luar negeri, kan? Kalau kita tidak bagi sekarang, nanti akan semakin sulit. Bos Liu, dari sudut pandang saya tahu saya tidak pandai mengelola perusahaan, begitu pula ayah saya, jadi saya banyak berinvestasi tetapi tidak pernah mengelolanya sendiri. Dan saya punya nasihat kalau kita tidak bagi sekarang, hubungan antar saudara akan mudah rusak. Setidaknya Anda bisa membagi ekuitas dan pasar. Tapi Anda harus memiliki saham terbesar, karena tanpa Anda, Hope Group tidak akan ada. Liu yang mendengarkan kata-kata Feng Yu, persis seperti yang dipikirkannya. Jika ia tidak membuat perbedaan sekarang, situasinya akan semakin sulit seiring berkembangnya bisnis. Setidaknya untuk saat ini, nasihatnya sebagai kakak tertua masih efektif. Jika ia menunggu beberapa tahun lagi, setelah anak-anaknya dewasa, situasinya akan semakin sulit. Ternyata Tuan Feng tidak pernah mengelola bisnisnya sendiri. Aneh sekali. Apakah seorang bos akan melepaskan dan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain? Namun Liu Chuanzi mengatakan bahwa bisnis Tuan Feng semakin baik dari waktu ke waktu. Mungkinkah ini rahasianya? Haruskah saya lebih mendengarkan pendapat para eksekutif tersebut dan tidak membuat semua keputusan sendiri di masa mendatang? Terima kasih banyak atas saran Anda, Tuan Feng. Saya akan mempertimbangkannya. Kudengar Bos Liu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa ikut serta? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Feng Yu mengagumi Liu Yonghao sebagai seorang filantropis yang ternama. Ia dan 9 pengusaha swasta lainnya meluncurkan proyek Guangcai, sebuah inisiatif penanggulangan kemiskinan sosial yang bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, serta telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di daerah miskin. Tentu saja, Liu Yonghao juga merupakan anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dan anggota Kongres Rakyat Nasional, begitu pula 9 anggota lainnya. Atau mungkin ada beberapa pendapat lain, tetapi Feng Yu lebih suka percaya bahwa mereka benar-benar ingin berbuat baik untuk daerah miskin.
Proyek Guangcai adalah program penanggulangan kemiskinan sosial yang diluncurkan untuk mendukung Rencana Nasional Penanggulangan Kemiskinan 87. Program ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan, dengan perusahaan swasta sebagai pemangku kepentingan utamanya, daerah-daerah miskin sebagai fokusnya, dan investasi proyek sebagai bentuk utamanya. Filosofi intinya adalah menyeimbangkan kebenaran dan keuntungan, mengutamakan kebenaran, dan tujuan utamanya adalah pembangunan bersama. Singkatnya, proyek Guangcai melibatkan investasi di daerah miskin untuk meningkatkan perekonomian lokal. Namun, ini bukan sepenuhnya program kesejahteraan, karena investasi juga bertujuan untuk menghasilkan uang. Namun, imbal hasilnya mungkin minimal, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam jangka waktu yang panjang, yang sepenuhnya bertentangan dengan filosofi investasi pada umumnya. Feng Yu tertarik dengan fakta bahwa Guangcai Enterprise juga berfokus pada pendidikan, sebuah poin yang selaras dengannya. Feng Yu ingin bergabung dengan Guangcai Enterprise, dan jika ia bisa membangun pabrik di Tiongkok bagian barat, ia akan melakukannya, asalkan menguntungkan. Di kemudian hari, Asosiasi Promosi Perusahaan Guangcai ini juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dapat dikatakan telah meraih ketenaran sekaligus kekayaan. Meskipun keuntungannya kecil, mereka tidak mengalami kerugian. Dana pendidikan Taihua milik Feng Yu pada dasarnya hanya keluar, artinya ia menyisihkan uang setiap tahun. Akan lebih baik lagi jika ia bisa bergabung dengan proyek Guangcai dan menghasilkan uang sambil berbuat baik. Liu Yonghao terkejut mendengar bahwa Feng Yu benar-benar ingin bergabung dengan Guangcai Enterprise. Kebanyakan pebisnis ingin menghasilkan lebih banyak uang, dan jarang yang ingin menghasilkan lebih sedikit. Namun, Tuan Feng sangat berbeda. Tentu saja tidak masalah. Saya bisa menjadi pengantar Tuan Feng. Tapi Tuan Feng, tahukah Anda bahwa meskipun bisnis kami menguntungkan, keuntungannya pasti tidak besar. Dan kami mungkin harus menyumbangkan sejumlah uang atau material setiap tahun. Anda harus memikirkan hal ini dengan matang, jelas Liu Yonghao. Jangan biarkan pemahaman Feng Yu yang setengah-setengah membuatnya percaya bahwa mereka hanya bekerja sama dengan pemerintah, memanfaatkan kebijakan pemerintah, dan pergi ke barat untuk menghasilkan uang, melupakan tujuan awal mereka. Meskipun mereka tidak menentang menghasilkan uang, itu bukanlah tujuan akhir mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah keterbelakangan daerah-daerah miskin. Upaya ini mungkin tidak akan membuahkan hasil dalam 3 hingga 5 tahun. Tetapi mungkin membutuhkan 30 hingga 50 tahun ketekunan. Apakah pemuda seperti Feng Yu memiliki kesabaran sebesar itu? Saya ingat ada cukup banyak orang Taihua Lou di Sichuan dan Shu. Bos Liu, Anda belum pernah melihat mereka? Saya dan keluarga saya menyumbang cukup banyak setiap tahun. Tetapi saya selalu hanya menyumbang untuk pendidikan dan tidak terlalu memperhatikan hal lain. Tidak seperti Anda, saya dengar Anda juga peduli dengan kesehatan, budaya, dan aspek lainnya. Dalam hal itu, Anda lebih baik dari saya. Zhang Ming menambahkan Bapak Feng telah menyumbangkan ratusan juta RMB untuk pendidikan selama bertahun-tahun. Zhang Ming memasukkan investasi dalam dana penelitian ilmiah untuk Universitas Beijing dan institusi lainnya, serta dana untuk kerjasama dengan Universitas Kedokteran dan sekolah lainnya. Jika ditotal, jumlahnya lebih dari 100 juta yuan. Mata Liu Yong terbelalak. Berapa? Ratusan juta RMB? Tuan Feng begitu rela menghabiskan begitu banyak uang. Apa yang ingin ia capai? Feng Yu sangat senang dengan interupsi Zhang Ming, tetapi dia masih berpura-pura tidak senang. Zhang Ming, kenapa kau bicara begitu? Bos Liu dan timnya benar-benar sedang menjalankan bisnis. Tuan Feng, mengapa Anda menyumbangkan begitu banyak uang? Tanya Liu Yonghao. Ia tidak percaya itu sia-sia. Feng Yu adalah pengusaha yang sangat sukses, dan ia jelas orang yang cerdik. Bagaimana mungkin ia berbisnis jika merugi? Demi reputasi yang baik, demi kebahagiaan orang tuaku, demi anak-anak di daerah miskin agar mampu bersekolah dengan aman dan layak, dan demi anak-anak yang bersekolah di gedung Taihua agar dapat memberikan lebih banyak kontribusi bagi negara di masa depan. Sehingga negara kita akan menjadi semakin baik, kata Feng Yu dengan serius. Tuan Feng adalah orang yang sangat saleh. Karena itulah saya mengagumi Anda. Puji Liu Yonghao tulus. Jadi, Bos Liu tidak keberatan aku bergabung? Saya tidak keberatan. Jika ada yang keberatan, saya yang pertama tidak setuju. Kita bisa duduk dan membahas detailnya nanti. Sungguh bermanfaat bertemu Tuan Feng hari ini, duduk, dan mengobrol dengannya. Liu Yonghao mendesah. Liu Chuanxi tampak bingung. Mereka berdua tampak asyik mengobrol. Tapi apa yang mereka bicarakan? Bukankah kita sepakat untuk membahas investasi di bank swasta hari ini? Saya masih menunggu Lenovo mengakuisisi bisnis pengembangan sistem perbankan dan komputer. Bisakah Anda kembali dan membahas tentang karir Guangcai? Liu Tua, Tuan Feng, potongan bebek panggangnya sudah siap. Makanlah selagi panas. Rasanya akan berubah jika sudah dingin. Liu Chuanxi menyela mereka. Ngomong-ngomong soal Kuan Jude, mereka tiba-tiba memperkenalkan modal swasta beberapa waktu lalu, dan toko-toko rantainya berkembang pesat, tetapi tampaknya perkembangannya cukup baik. Liu Yonghao mendesah.
Terima kasih, Bos Liu, atas pujiannya. Liu Yong sangat bingung. Apa hubungannya denganmu kalau aku memuji Kuan Jude? Liu Chuanzi kemudian berkata Tuan Feng juga memiliki beberapa saham di grup Kuan Jude. Hah? Kok Pak Feng yang ngerjain semuanya? Masa kamu nggak bilang dia jurusan mekanika dan elektronika? Bebek panggang ini masuk jurusan mekanika atau elektronika? Liu Yonghao akhirnya menyadari tujuan kedatangannya hari ini setelah Liu Chuanzi menyela. Ia datang menemui Feng Yu untuk membahas pendirian Ban Minsheng. Tetapi ketika topik bisnis Guangcai muncul, ia melupakan segalanya. Tuan Feng, saya tidak menyangka bisnis Anda sebesar ini. Tidak sebesar itu. Dibandingkan dengan banyak perusahaan internasional besar, itu bukan apa-apa. Hanya saja apa yang saya lakukan lebih beragam, kata Feng Yu dengan rendah hati. Kalau bisnis Tuan Feng tidak besar, lalu kita ini apa? Tuan Feng terlalu rendah hati. Chuanzi sudah bercerita tentang Ban Minsheng. Bagaimana menurutmu? Tanya Liu Yonghao. Tentu saja Anda bisa berinvestasi di ban ini, tetapi sebenarnya ada masalah. Siapa di antara Anda yang mengerti cara mengoperasikan ban? Tanya Feng Yu. Feng Yu kenal seseorang yang akrab dengan perbankan, yaitu Li Zekai. Ia pernah bekerja di bank saat masih di Kanada. Kami tidak mengerti, tetapi Ban Minsheng ini tetap membutuhkan saham negara. Dengan kata lain, akan ada orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengelolanya, dan kami tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pemegang saham utama ban ini seharusnya adalah China Life Insurance, dan kami semua memiliki saham di dalamnya, jelas Liu Yonghao. Benar saja, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Meskipun bank komersial swasta diizinkan, negara tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Hanya saja, operasional dan pendapatan ban menjadi lebih transparan dengan menjadi perusahaan saham gabungan. Jika demikian, tidak ada yang salah. Ban Minsheng berkembang pesat di masa lalu, terutama setelah tahun 1998, dan berkembang pesat. Tentu saja, semua bank komersial memasuki periode perkembangan pesat pada saat itu. Namun, ada satu hal yang sangat membatasi Ban Minsheng. Banyak kebijakan ban milik negara, termasuk simpanan dana pensiun dan kredit perumahan, tidak terbuka bagi Ban Minsheng pada awalnya. Hal ini juga berdampak serius pada perkembangan Ban Minsheng. Jika Ban Minsheng diperlakukan sama dengan ban milik negara, maka Ban Minsheng akan berkembang lebih baik. China Life Insurance, yang kelak akan menjadi Huaxia Life Insurance Group, adalah grup asuransi jiwa paling berharga di dunia, dengan sumber daya keuangan yang luar biasa kuat. Kehadirannya sangat penting bagi kesuksesan Minsheng Ban yang berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Asuransi Negara Saya tahun depan, yang bertepatan dengan pertumbuhan pesat industri asuransi, pendapatan grup asuransi jiwa ini siap melonjak. Kemitraan antara perusahaan asuransi dan ban merupakan model yang sukses di luar negeri. Perusahaan asuransi menggunakan hasil asuransi untuk meminjamkan uang dan berinvestasi, menggunakan keuntungannya untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Tanpa ban, bagaimana mereka akan menggunakan uang asuransi yang mereka kumpulkan? Apakah mereka hanya akan menyimpannya di bank dan mendapatkan bunga? Dapat dikatakan bahwa justru karena negara ingin giat mengembangkan industri asuransi, lahirlah Ban Minsheng. Bukan berarti negara menyetujui usulan para pengusaha swasta ini. Berapa jumlah investasi awal untuk ban ini? Berapa banyak perusahaan yang dibutuhkan untuk membentuknya? Berapa jumlah maksimum saham yang dapat dimiliki oleh modal swasta? Tanya Feng Yu. Jelas tidak mungkin untuk mengendalikan perusahaan, dan juga sulit untuk menjadi pemegang saham utama, tetapi Feng Yu dapat berinvestasi dalam nama beberapa perusahaan, dan kemudian menduduki beberapa kursi lagi di Dewan Direksi Ban, jadi dia masih akan memiliki banyak suara. Dia tidak berusaha memanipulasi ban sesuka hatinya, karena negara ini tentu tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu, tetapi dia juga tidak dapat membiarkan orang lain menjalankannya sesuka hatinya tanpa memperhatikan pendapatnya. Modal terdaftar awal adalah 10 miliar RMB, dan kami dapat memegang maksimal 49%, tetapi tidak ada ketentuan bahwa saham tersebut tidak dapat diperdagangkan di masa mendatang. Tidak ada aturan mengenai jumlah perusahaan, tetapi kami ingin mendirikan setidaknya 10 hingga 20 perusahaan agar kami dapat berbagi risiko, jelas Liu Yonghao. 10 miliar yuan, jumlah uang ini tidak banyak bagi Feng Yu, tetapi berinvestasi terlalu banyak sekarang tidak hemat biaya. Baik itu dana Rusia maupun dana Amerika, Feng Yu dapat menghasilkan 10 miliar RMB sendiri. Mengingat situasi ekonomi domestik saat ini dan fakta bahwa Shinsei Ban menghadapi begitu banyak pesaing kuat, pendapatannya tentu tidak tinggi. Untungnya, ban beroperasi normal dan tidak terlalu berisiko mengalami kerugian. Berinvestasi di ban adalah untuk masa depan. Menjadi pemegang saham utama di Minsheng Ban akan sangat menyederhanakan operasi permodalan di masa depan. Selain itu, ban terkait erat dengan kebijakan nasional. Berinvestasi di Minsheng Ban akan memungkinkan wawasan lebih awal tentang tren kebijakan nasional, yang berdampak signifikan terhadap investasi. Feng Yu menduga para petinggi ini hanya ingin memahami tren kebijakan, karena ban tidak melihat prospek keuntungan dalam waktu dekat. Namun,
Jika perusahaan dapat go public di masa mendatang dan berkolaborasi dengan bank untuk meluncurkan produk keuangan, perusahaan masih dapat menghasilkan banyak uang. Bos Liu, bolehkah saya memperkenalkan beberapa petinggi atau perusahaan besar untuk berinvestasi? Apakah pengusaha Hong Kong baik-baik saja? Tanya Feng Yu. Para pengusaha Hong Kong, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Meskipun Hong Kong akan menjadi bagian dari negara ini, kebijakannya akan tetap sedikit berbeda. Satu negara, dua sistem. Dan Hong Kong belum kembali ke Tiongkok. Bagaimana jika mereka memperoleh kewarganegaraan asing? Menurut Anda, apa yang akan terjadi dengan saham mereka? Tapi bukankah kita juga punya ban asing di negara kita? Tapi Minsheng Ban berbeda. Ban ini juga mencakup China Life Insurance, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh modal asing. Anda bisa memasukkan bos besar atau perusahaan besar, asalkan perusahaannya bersih dan memiliki kekuatan yang memadai. Tapi ada satu hal harus perusahaan Tiongkok. Bagaimana dengan saham Hong Kong? Tapi saham-saham itu dikendalikan oleh Huaxia Capital. Apa tidak apa-apa? Tanya Feng Yu lebih lanjut. Jika ini tidak berhasil, perusahaan seperti Feng Yu Electronics, Feng Yu Electric, Aihua Electronics, dan Aihua Electric semuanya akan bangkrut. Bahkan Harbin Machinery Company pun akan bangkrut, yang akan berdampak besar. Bukan tidak mungkin. Izinkan saya bertanya untuk Anda. Bisakah Anda memberitahu saya perusahaan mana saja? Tanya Liu Yonghao. Perusahaan mesin Harbin, Feng Yu Electronics, Aihua Electronics, Feng Yu Electric, Aihua Electric, DLL, serta Wahaha Group, Aihua Xiao Bawang Company, Taihua Trading Company, Taihua Agricultural and Sideline Products Company, Taihua Supermarket Group, Harbin Pharmaceutical Group, DLL, dan mungkin juga Feng Yu Logistics Company, Kuanjude Group, DLL. Begitu Liu Yonghao mendengar beberapa perusahaan pertama disebutkan, ia tahu semuanya memiliki saham Feng Yu, bahkan mungkin saham pengendali. Hal ini terlihat dari nama-nama perusahaannya. Feng Yu, Aihua, Taihua, dan sebagainya jelas-jelas terkait dengan Feng Yu. Namun, ia tidak menyangka akan ada begitu banyak perusahaan. Dia juga tahu bahwa Feng Yu memiliki saham di perusahaan mesin Harbin. Tetapi apakah Wahaha Group, Harbin Pharmaceutical, dan sejenisnya juga memiliki hubungan dengan Feng Yu? Ia sangat mengagumi Zhong Qingxian dari Wahaha, yang memulai perusahaannya dengan menjual cairan oral anak-anak dan mengembangkannya dari tahun ke tahun, dengan aset yang meroket. Apakah Feng Yu benar-benar memiliki saham di perusahaan tersebut? Atau hanya seorang kenalan Zhong Qingxian? Dan ada Harbin Pharmaceutical. Mereka belum beriklan di CCTV sejak pertengahan tahun lalu. Tapi mereka pasti menghasilkan banyak uang hanya dari cairan oral mereka. Apakah perusahaan ini ada hubungannya dengan Feng Yu? Tunggu, kenapa Feng Yu menyebut begitu banyak perusahaan? Mungkinkah dia berpikir untuk terlibat di semua perusahaan itu dan menjadi anggota dewan direksi? Pertemuan pertama mereka dan percakapan mereka menyenangkan. Liu Yonghao bahkan merasa bahwa terlepas dari apakah Feng Yu berinvestasi di Ban Minsheng atau tidak, pernyataan Feng Yu bahwa ia ingin berpartisipasi dalam bisnis Guangcai sudah cukup. Namun, keputusan akhir tidak berada di tangan Liu Yonghao. Meskipun Liu Yonghao adalah salah satu pemrakarsa, keputusan akhir tetap berada di tangan negara. Feng Yu tidak terburu-buru. Akan lebih baik jika masalah ini bisa ditunda hingga tahun 1998. Memang tidak hemat biaya untuk berinvestasi sekarang. Tetapi setelah tahun 1998, ia pasti akan meraup untung besar dari krisis keuangan Asia, dan ia akan punya uang untuk berinvestasi saat itu. Selain itu, ia juga bertanya, jika Ban Minsheng ingin berdiri, mungkin tahun depan pun belum akan terjadi, dan paling cepat tahun 1996. Kalau begitu, Feng Yu mungkin sebaiknya membiarkan orang lain berinvestasi dulu, baru membeli saham pada tahun 1998. Ia ingin mendapatkan pinjaman dari Ban Minsheng. Tetapi setidaknya dalam jangka pendek, hal itu mustahil. Supermarket Taihua ingin berekspansi, sehingga harus mencari pinjaman dari bank lain. Feng Yu menghubungi bank-bank domestik, sementara Fu Guangzheng dan timnya menghubungi bank-bank di Hong Kong. Pada akhirnya, mereka akan mencari bank manapun yang menawarkan jumlah pinjaman tertinggi dan persyaratan yang lebih baik. Namun, Feng Yu teringat pinjaman yang diambil Li Zikai di kehidupan sebelumnya. Ia bisa meminjam uang dalam jumlah besar begitu saja hanya dengan satu proyek. Jadi kali ini seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, Li Ka-shing masih memiliki saham di supermarket Taihua. Feng Yu yakin bahwa dana bukanlah hal terpenting saat ini. Yang terpenting adalah memilih lokasi, membuka toko, dan menghindari munculnya pesaing lain. Saat itu, beberapa prototipe supermarket generasi sebelumnya sudah ada di Tiongkok, seperti Hualian, yang telah terdaftar lebih dulu daripada supermarket Taihua. Namun, skalanya lebih kecil, dan variasi produk, layanan, tampilan barang dagangan, periklanan, serta metode pemasarannya jauh tertinggal dari supermarket Taihua. Meskipun Hualian juga memiliki konsep supermarket, pada dasarnya merupakan pusat perbelanjaan swalayan.
Tetapi harus dikatakan bahwa lokasi yang bagus sangat penting, dan memiliki basis pelanggan tertentu yang stabil juga sangat penting. Di Shanghai, supermarket Hualian memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan supermarket Taihua. Meskipun saat ini hanya memiliki 2 toko, penjualan mereka tidak rendah. Namun, sejak supermarket Taihua dibuka di Shanghai dan memiliki 2 toko, penjualan supermarket Hualian mulai menurun, dan bulan ini hal itu menjadi lebih jelas. Strategi Feng Yu dan timnya adalah merebut pasar Hualian. Lagi pula, model manajemen, metode operasional, penempatan barang, jalur pengadaan, area bisnis, dan banyak aspek lainnya di Hualian tidak dapat dibandingkan dengan supermarket Taihua. Bahkan bangunan supermarketnya pun merupakan bangunan tua dengan kabel listrik yang melewatinya, yang sangat berantakan. Tidak sebersih dan semegah supermarket Taihua. Manajer toko di Shanghai juga mulai merekrut karyawan dari supermarket Hualian. Awalnya, gaji di supermarket Taihua lebih tinggi daripada di Hualian, belum lagi perlakuan yang lebih baik dan jalur promosi yang jelas. Ketika mereka pertama kali bekerja di supermarket Taihua, mereka diberitahu bahwa jaringan supermarket tersebut akan terus berkembang dan banyak toko baru akan dibuka. Jika mereka bergabung dengan toko baru, gaji mereka umumnya akan meningkat, dan mereka bahkan bisa menjadi manajer. Selain itu, toko barunya tidak perlu jauh dari Shanghai. Bisa di Suzhou atau Hangzhou, atau langsung di Shanghai. Mungkin lebih dekat dengan rumah. Supermarket Taihua juga mengandalkan saluran yang lebih baik dan harga pembelian yang lebih murah, dan mengirim orang ke Hualian untuk memeriksa harga pihak lain, dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Awalnya, Feng Yu mengira keuntungan supermarket itu tidak akan terlalu tinggi, maksimal 20%. Tetapi setelah supermarket itu benar-benar dibuka, ia menyadari bahwa keuntungan supermarket itu terlalu tinggi. Misalnya, sepasang stocking dijual seharga 10 yuan di mall, sementara harga belinya hanya sedikit di atas 3 yuan. Supermarket Taihua menjualnya seharga 8 yuan sepasang, yang berarti keuntungannya lebih dari 2 kali lipat. Ada pula anggur merah kering Great Wall yang diproduksi di dalam negeri, yang dijual dengan harga lebih dari 20 yuan per botol di toko-toko. Tetapi harga pembelian di supermarket Taihua kurang dari 10 yuan, dan dijual seharga 18 yuan per botol, yang cukup untuk menarik banyak orang untuk bergegas ke supermarket Taihua untuk membelinya. Barang impor memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Beberapa perusahaan dengan saluran impor memanfaatkan preferensi masyarakat Tiongkok terhadap produk asing dan menjualnya dengan harga tinggi. Seringkali meraup keuntungan berkali-kali lipat. Meskipun harga supermarket Taihua jauh lebih murah, keuntungan yang didapat lebih dari 2 kali lipat. Besar atau kecil, semua barang di supermarket Taihua sangat murah. Bahkan telur pun lebih murah daripada di pasar petani, tetapi keuntungannya tidak sedikit. Selain itu, berkat publisitas yang efektif, toko ini memiliki arus pelanggan yang sangat besar. Ambil contoh 2 toko di Shanghai. Banyak orang dari distrik lain datang jauh-jauh untuk berbelanja, karena produk-produk di supermarket Taihua rata-rata lebih dari 10% lebih murah daripada di luar, dan beberapa di antaranya lebih dari 20%. Maring keuntungannya sendiri tidak rendah, dan ditambah dengan meningkatnya volume penjualan dan promosi harian, omset supermarket Taihua meningkat setiap minggu. Bisnis supermarket Taihua yang sedang berkembang pesat telah menempatkan Hualian dalam posisi yang sulit. Inilah yang diinginkan Fu Guangzheng. Ia tertarik dengan lokasi Hualian. Jika ia membeli kedua supermarket Hualian dan membangun mall baru di sana, bisnisnya pasti akan berkembang pesat. Meskipun pembangunannya akan memakan waktu beberapa bulan, itu masih merupakan kesepakatan yang bagus dibandingkan dengan keuntungan di masa mendatang. Belum lagi menyingkirkan pesaing di masa mendatang. Tak hanya di Shanghai, tetapi juga di Beijing, Harbin, Tianjin, Shenyang, Jinling, dan kota-kota lainnya, banyak pusat perbelanjaan yang awalnya dibangun kembali menjadi supermarket atau hipermarket. Jelaslah bahwa mereka iri dengan popularitas supermarket Taihua. Misalnya, di Harbin, terdapat pusat perbelanjaan bernama Centralan, dan sebuah supermarket besar juga direncanakan di 2 lantai terbawah. Bahkan posisi dan jarak raknya pun persis sama dengan supermarket Taihua, yang jelas merupakan tiruan. Feng Yu menelepon Zhang Ruiqiang dan bertanya apa yang terjadi. Aku ingin membeli tempat ini, tapi kamu menolak menjualnya. Bukankah kamu bilang ingin membuka toko serba ada? Ada apa dengan supermarket Central Orchid ini? Zhang Ruiqiang berkata dengan canggung bahwa pelakunya adalah orang di bawahnya, dan dia tidak sepenuhnya memahami detailnya. Saat dia mengetahuinya, perencanaannya sudah selesai, bahkan rak-raknya pun sudah dipesan. Mereka tidak mungkin merobohkannya, kan? Lagi pula, supermarket tidak mungkin mencuri bisnis supermarket Taihua, jadi Feng Yu dinasihati untuk tidak membuat keributan. Feng Yu tidak peduli. Di kota-kota seperti Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou, pusat perbelanjaan swalayan telah dibuka, dan supermarket Taihua berhasil mengejar dan merebut pasar. Belum lagi di Harbin, Centralan hanyalah pengikut. Mall itu kebetulan berada di lokasi yang bagus, dan Fu Guangzheng berpikir untuk membelinya. Mall itu sudah memiliki basis pelanggan yang cukup besar, dan dengan merek supermarket Taihua,
Tidak akan ada kekhawatiran setelah pembukaan. Promosi supermarket Taihua sangat gencar, dan banyak orang yang melihat supermarket Taihua di berita langsung penasaran dengan seperti apa supermarket tersebut. Saat masuk, mereka melihat berbagai barang promosi yang jauh lebih murah daripada biasanya, yang langsung memicu keinginan untuk membeli. Pengenalan kartu belanja dan keanggotaan telah membantu mempertahankan sejumlah besar pelanggan. Sementara itu, toko-toko biji-bijian dan minyak, pasar sayur, minimarket, dan kedai makanan ringan di dekat supermarket Taihua mengalami penurunan bisnis yang tajam. Namun, toko-toko pakaian di sekitarnya justru mengalami peningkatan bisnis yang signifikan. Kali ini, ketika memilih lokasi, Fu Guangzheng dan timnya memilih tempat-tempat di mana orang lain telah membuka bisnis. Keputusan mereka kini dapat diringkas dalam dua kata merger. Adolf, Presiden Carrefour Asia, memandang laporan di atas meja dengan ekspresi agak ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin perusahaan seperti itu tiba-tiba muncul di Tiongkok, dan begitu berani membuka begitu banyak jaringan hipermarket? Yang tidak bisa ia pahami adalah pihak lain tidak menyewa pusat perbelanjaan tersebut, melainkan membeli propertinya, dan membangun supermarket dengan supermarket sebagai intinya. Bukankah ini cara Carrefour mereka? Ia meminta seseorang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa model bisnis Taihua Supermarket Group memiliki banyak kemiripan dengan Carrefour. Struktur laba, model operasional, dan gaya manajemen semuanya sangat mirip. Namun, mengatakan mereka meniru Carrefour terlalu berlebihan. Lagi pula, Taihua Supermarket Group memang kuat secara finansial, dan meskipun metode penjualan mereka serupa di seluruh dunia, beragam metode promosi Taihua sungguh membuka mata Carrefour. Saat itu, Carrefour tidak lagi mendominasi seperti dulu. Meskipun mereka juga mengadakan promosi setiap hari, masih ada celah dibandingkan kekuatan supermarket Taihua. Terlebih lagi, supermarket Taihua jelas merupakan supermarket yang lebih lengkap. Bahkan area buah dan produk segarnya pun dirancang dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada Carrefour. Carrefour awalnya menjajaki pasar Tiongkok, tetapi hubungan antara Prancis dan pemerintah Tiongkok tidak terlalu baik, dan tidak banyak peluang kerjasama. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Tiongkok memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Jerman. Perselisihan antara Prancis dan Jerman sudah diketahui dunia. Kini setelah hubungan mereka akhirnya membaik, mereka berencana menjajaki pasar Tiongkok dalam 2 tahun ke depan, tetapi ternyata sudah terlambat. Saat mereka masih menyelidiki, supermarket Taihua tiba-tiba muncul. Lagi pula, grup supermarket Taihua ini terlalu gila. Bagaimana mereka bisa membuka begitu banyak jaringan hipermarket sekaligus? Apa mereka tidak takut rugi? Namun setelah menyelidiki, mereka menemukan bahwa Taihua Supermarket Group sebenarnya memiliki saham di Li Ka-shing, seorang pengusaha Hong Kong. Li Ka-shing adalah seorang pengusaha ternama, tidak hanya di Hong Kong, tetapi juga di seluruh Asia, bahkan dunia. Ia adalah pengusaha Tiongkok terkemuka dan tak bisa dianggap remeh, dengan modal yang melimpah. Li Ka-shing bukan pemilik tunggal. Saya dengar dia bermitra dengan beberapa mitra, termasuk seorang pengusaha besar Tiongkok daratan. Bersama-sama, mereka tidak kekurangan dana. Selain itu, dengan rendahnya biaya real estate dan komoditas lainnya di Tiongkok daratan, mereka dapat membuka supermarket besar dengan modal minimal. Namun, mereka juga melakukan riset dan menemukan bahwa berdasarkan ukuran supermarket Taihua dan variasi barang yang dijualnya, setiap supermarket membutuhkan pendanaan setidaknya 200 juta RMB. Hal ini juga menjadi alasan penting mengapa mereka tidak memasuki pasar Tiongkok. Jumlah investasinya tidak rendah, laju pengembaliannya tidak dapat diprediksi, modalnya banyak dan risikonya tinggi. Namun, modal terdaftar Taihua Supermarket Group tampaknya tidak tinggi. Kalaupun ada suntikan modal nanti, pasti tidak akan banyak, kan? Jika setiap supermarket benar-benar berinvestasi 200 juta RMB, dengan nilai tukar saat ini, bukankah mereka akan menginvestasikan 500 juta untuk 20 supermarket Taihua? Jika dihitung dengan nilai tukar tahun lalu, jumlah investasinya pasti lebih tinggi lagi. Bukankah investasi ini agak terlalu tinggi? Adolf tidak tahu bahwa sebagian besar barang dagangan supermarket Taihua diantar terlebih dahulu, dibayar kemudian. Mereka hanya membayar deposit, dengan pelunasan di akhir bulan. Banyak merek juga membayar biaya masuk, yang sebenarnya dibayar oleh pihak lain. Biaya supermarket Taihua sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak membutuhkan 20 juta, apalagi 200 juta. Jika tidak, investasi awal mereka, meskipun lebih berharga karena nilai tukar yang meningkat, tidak akan cukup untuk membiayai 20 hypermarket. Bahkan sekadar membuka 20 supermarket besar pun mustahil karena tidak ada cukup uang untuk membeli barang. Adolf menduga supermarket Taihua mendapat dukungan pemerintah Tiongkok. Kalau tidak, mengapa pembukaan supermarket itu dimuat di media berita terbesar milik pemerintah Tiongkok? Kapan pemerintah mulai menawarkan publisitas gratis kepada para pelaku bisnis? Setelah pembukaan supermarket Taihua, penjualannya sangat tinggi. Sesuatu yang tidak diduga Adolf. Ia tidak habis pikir mengapa negara terbelakang seperti Tiongkok, yang baru beberapa tahun direformasi, sudah memiliki daya beli sebesar itu.
Ia tidak tahu bahwa meskipun Tiongkok relatif terbelakang, populasinya besar. Lebih lanjut, Tiongkok juga memiliki banyak orang kaya, dan jumlahnya pun cukup banyak. Ia juga tidak memahami rasa ingin tahu dan kecepatan orang Tiongkok dalam menerima hal-hal baru. Terlebih lagi, ia tidak memahami betapa orang Tiongkok menyukai kegembiraan. Supermarket adalah tempat yang sangat ramai di mana Anda bisa berbelanja dengan bebas tanpa harus memperhatikan tatapan dingin penjual dan memilih barang-barang murah. Seberapa menarikkah supermarket bagi orang Tionghoa? Terlebih lagi, setiap promosi supermarket Taihua dapat menarik lebih banyak pelanggan. Slogan promosi supermarket Taihua saat ini saja sudah membuat banyak orang ingin datang. Berbelanja di Taihua dan gaji Anda akan naik satu tingkat. Produk-produk di supermarket Taihua murah. Jika Anda membeli semua kebutuhan sehari-hari keluarga Anda di supermarket Taihua setiap bulan, uang yang Anda hemat seperti mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Slogan iklan ini menggugah rasa jengkel dan dompet yang tidak terlalu penuh dari banyak orang, mendorong mereka untuk datang ke supermarket Taihua untuk berbelanja meskipun mereka harus berjalan sedikit lebih jauh atau naik bus selama 1 jam ekstra. Frasa seperti spesial harian, diskon harian, beragam produk, harga terjangkau, dan berbelanja di Taihua, dan selalu bersemangat setiap hari sering muncul di surat kabar dan radio. Bus-bus diiklankan, dan selebaran dibagikan di area ramai. Hanya dalam sebulan lebih, hampir semua orang di kota-kota yang memiliki supermarket Taihua mengetahuinya, dan reputasinya sangat baik. Bahkan di kota-kota yang tidak memiliki supermarket Taihua, banyak orang mengetahuinya karena mereka telah melihatnya di Sinuan Lianbo. Adolf menyesalinya sekarang. Seandainya ia tahu akan semudah itu membuka supermarket di Tiongkok, seharusnya ia menyelidiki negara itu lebih awal, atau setidaknya lebih cepat. Mungkin Carrefour sudah membuka cabang di sana. Ia sangat frustrasi karena beberapa lokasi supermarket Taihua sebelumnya telah diperiksa oleh stafnya. Awalnya, ia mengira satu-satunya pesaingnya adalah Walmart, yang juga berencana memasuki pasar Tiongkok. Namun, ia tidak menyadari bahwa Taihua Supermarket Group, yang muncul di Tiongkok, bahkan lebih menakutkan daripada Walmart. Ia tahu betul betapa besar keuntungan yang dimiliki perusahaan lokal dibandingkan mereka. Ia tidak hanya lebih memahami kondisi nasional, tetapi kebijakan nasional sendiri cenderung melindungi perusahaan lokal. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki Tiongkok lagi. Sekalipun mereka berhasil membuka toko, hasilnya pasti tidak akan sebaik di negara lain. Grup supermarket Taihua ini tidak mudah dihadapi. Ia hanya berharap target perusahaan ini adalah pasar Tiongkok daratan. Jika benar-benar ingin memasuki pasar luar negeri dan mulai bersaing dengan mereka, mereka akan memiliki pesaing kuat lainnya, yang akan menjadi hambatan besar bagi ekspansi Carrefour. Mari kita laporkan masalah ini ke kantor pusat. Haruskah kita memasuki Tiongkok lebih awal dan mengambil risiko kehilangan uang? Atau menunggu sampai Taihua Supermarket Group berekspansi sehingga mereka kehilangan kesempatan emas untuk memasuki pasar Tiongkok? Biarkan kantor pusat mempelajarinya. Setelah menunggu beberapa hari, Feng Yu menerima telepon lagi dari Liu Yonghao, berisi kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah Guangcai Enterprise menyambut Feng Yu untuk bergabung, dan mereka berencana untuk mendirikan asosiasi promosi Guangcai Enterprise, yang akan disetujui oleh negara dan akan dianggap sebagai organisasi formal dengan status resmi. Selanjutnya, asosiasi akan menetapkan posisi seperti presiden dan direktur. Liu Yonghao telah berjanji kepada Feng Yu bahwa ia bisa mendapatkan posisi direktur. Sedangkan untuk presiden dan wakil presiden, mereka tentu saja akan dipilih dari antara 10 pemrakarsa. Terlebih lagi, Feng Yu juga bisa mencalonkan diri untuk posisi seperti presiden dan sekretaris jenderal di masa depan, yang mana merupakan hal yang adil bagi semua orang. Dilihat dari skala bisnis Feng Yu memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, bahkan lebih memenuhi syarat daripada siapapun. Meskipun Liu Yonghao tidak tahu berapa banyak saham yang dimiliki Feng Yu di begitu banyak perusahaan mana yang memiliki laba terendah? Sekalipun ia hanya memegang 10% saham di setiap perusahaan, kekayaan bersih Feng Yu akan jauh lebih tinggi daripada mereka. Feng Yu sangat senang dengan kabar tersebut. Ia tidak berniat menjadi presiden atau wakil presiden. Menjadi direktur yang bertanggung jawab atas dukungan pendidikan saja sudah cukup. Ia yakin tak ada yang bisa menandinginya dalam hal ini. Sekalipun semua orang menyumbang lebih banyak untuk pendidikan, Feng Yu sendiri tak akan mampu menandinginya. Ia ingin bertanggung jawab atas pendidikan karena ia tahu bahwa bawahannya sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka. Anda mungkin menghabiskan 1 juta untuk membangun sebuah gedung, tetapi biaya akhirnya mungkin hanya setengah juta, atau bahkan kurang. Feng Yu tidak ingin menghabiskan uang dan kemudian gedung sekolah runtuh secara misterius suatu hari nanti. Apa gunanya menyelidikinya? Kerusakan yang tak tergantikan mungkin sudah terjadi, seperti nyawa. Feng Yu berbicara dengan Liu Yonghao, dan Liu Yonghao setuju dan berkata dia akan membantu melobi pemrakarsa lainnya. Kabar baik itu membuat Feng Yu sangat bahagia, tetapi kabar buruk itu juga tidak membuatnya sedih. Kabar buruknya, Ban Minsheng tidak mengizinkan perusahaan yang memiliki saham Hong Kong untuk mengakuisisi saham untuk sementara waktu, meskipun perusahaan tersebut dikendalikan oleh Huaxia Capital.
Oleh karena itu, Feng Yu tidak dapat mengakuisisi saham di banyak industrinya karena Fu Guangzheng terlibat di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan lainnya di mana pemegang saham pengendali hanya satu orang. Dengan kata lain, rencana Feng Yu untuk mengakuisisi saham di beberapa perusahaan dan menduduki beberapa kursi dewan direksi telah gagal. Berdasarkan perhitungan Feng Yu, hanya ada beberapa perusahaan tersisa yang memungkinkannya mengakuisisi saham. Kakak ipar saya mungkin tidak tertarik dengan Feng Yu Logistics. Taihua Agricultural Products Company memang memungkinkan, tetapi likuiditasnya kurang. Taihua Trading Company juga memungkinkan. Tetapi jika mengakuisisi saham di Minsheng Bank, rekening perusahaan perlu diubah, dan penyelesaian dengan Kirilenko akan menjadi rumit. Lagi pula, ICBC telah membuka jalur hijau untuk Taihua Trading Company. Ia menawarkan biaya lebih rendah dan proses lebih cepat, sehingga menghilangkan beberapa prosedur yang kurang penting. Harbin Pharmaceutical Group bisa saja melakukannya, tetapi membutuhkan persetujuan pemerintah kota Harbin. Akankah Zhang Ruiqiang setuju untuk berinvestasi di bank komersial swasta? Kalaupun ia setuju, jumlah investasinya tidak akan terlalu besar. Pabrik baterai Feng Yu juga merupakan pilihan, tetapi juga tidak memiliki dana. Semua keuntungan pabrik baterai kini diinvestasikan kembali untuk penelitian dan pengembangan produk baru, dan volume penjualannya rata-rata, sehingga mungkin tidak memenuhi syarat. Lalu ada perusahaan Wahaha. Zhong Qingxian mungkin tidak mau berinvestasi terlalu banyak. Lagi pula, saat ini, Ban Minsheng tidak melihat adanya proyek yang menghasilkan keuntungan. Akibatnya, Feng Yu tidak ingin menginvestasikan lebih banyak saham untuk sementara waktu. Untungnya, Liu yang bersedia mengizinkannya berinvestasi di perusahaan atas namanya sendiri. Dengan kata lain, Feng Yu dapat membayar sendiri 100 juta yuan dan memiliki 1% saham. Selama Feng Yu menjadi pemegang saham dan mengungkapkan kekayaannya, bahkan jika ia hanya memiliki 1% saham, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mendapatkan kursi di dewan direksi. Liu Yonghao masih merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Feng Yu awalnya menunjukkan antusiasme yang besar dan kekuatan finansial yang kuat, tetapi pada akhirnya, ia memberitahu Feng Yu bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak layak. Feng Yu merasa itu tidak penting. Lagi pula, ia memang tidak berencana membeli lebih banyak saham. Ban Minsheng sedang tidak menghasilkan uang saat ini. Ia hanya akan meningkatkan investasinya dan membeli lebih banyak saham setelah tahun 1998. Feng Yu menelepon Zhong Qingxian dan memintanya untuk mengesampingkan masalah perbankan investasi untuk sementara waktu dan agar Wahaha berkembang sesuai rencana Zhong Qingxian. Zhong Qingxian juga menghela napas lega. Jika Wahaha benar-benar berinvestasi di Ban Minsheng, rencananya mungkin akan gagal. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Wahaha untuk berkembang pesat. Khusus untuk minuman teh Wahaha, saat ini muncul pesaing, Suri Sheng. Dalam kehidupan sebelumnya, Suri Sheng merupakan pelopor dan pemimpin minuman teh dalam negeri, hingga mengalami kemunduran setelah milenium. Namun saat ini, pemimpin dalam minuman teh telah menjadi Wahaha, yang tidak hanya menjadi pelopor pasar, tetapi juga yang menempati merek dagang teh hitam es. Namun, Suri Sheng tetap muncul, dan namanya es teh. Namun, sebenarnya itu hanyalah es teh hitam. Teh es Suri Sheng muncul, tetapi produknya hanya dapat dijual di 2 provinsi. Salah satu alasannya adalah kapasitas produksi yang tidak memadai, dan yang lainnya adalah kurangnya kesadaran merek. Kalau saja teh es Rising Sun tidak dikalengkan dan dikarbonasi, pasti tidak akan laku sama sekali. Saat itu di Tiongkok, minuman berkarbonasi adalah yang paling populer. Bahkan bersendawa kasar setelah minum pun dianggap sebagai tindakan menyelamatkan muka. Minuman kaleng dianggap produk mewah, dan minuman kaleng jelas lebih baik daripada botol. Namun, pengikut tetaplah pengikut, dan inisiatif ini telah diambil oleh Wahaha, yang juga telah meluncurkan serangkaian minuman berkarbonasi dingin. Wahaha telah memantapkan dirinya sebagai pemain terbesar kedua di pasar minuman musim panas, setelah Jian Libao, yang kini menjadi pemimpin di antara yang lainnya. Akan sangat mudah bagi Wahaha untuk menekan Suri Sheng, tetapi saat ini, Suri Sheng meluncurkan produk baru yang disebut teh hangat. Musim dingin akan segera tiba, yang juga merupakan periode terendah pasar minuman berkarbonasi. Saat itu, Suri Sheng justru meluncurkan teh hangat, yang membuat Zhong Qingxian sangat tidak senang. Tidak masalah jika mereka tidak bisa bersaing dengan Jian Libao. Lagi pula, mereka sudah mendunia dan menjadi pemimpin industri domestik selama bertahun-tahun. Tapi Anda, perusahaan lokal kecil bernama Suri Sheng, ingin bersaing dengan Wahaha untuk merebut pasar? Saya bertanya-tanya apakah Robust, yang meluncurkan minuman berkarbonasi, dikalahkan oleh kita. Wahaha juga akan meluncurkan minuman hangat, dan minuman hangat ini adalah jus buah. Feng Yu pernah minum jus buah di kehidupan sebelumnya. Ia tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak, tetapi secangkir di musim dingin masih cukup nikmat. Apalagi orang-orang sudah terbiasa menyeduh minuman jenis ini. Apalagi merek minuman asing lain juga populer di Tiongkok saat itu Coca-Cola. Wahaha juga sedang meneliti resep Coca-Cola, tetapi mereka tidak bisa meniru rasanya. Rasanya mirip, jadi tidak perlu ditiru.
Coca-Cola terkenal di Tiongkok, memasuki pasar pada tahun 1990, melalui usaha patungan dan reputasi sebagai minuman nutrisi kelas atas. Tidak mudah mengalahkan Coca-Cola. Namun, Zhong Qingxian tidak akan pernah menyerah. Dalam bisnis minuman panas, ini adalah peluang bagus untuk membangun merek dan bersaing dengan Jian Libao. Feng Yu mencoba segelas jus buah wahaha, yang sebenarnya hanyalah jus jeruk panas. Rasanya sulit dijelaskan, asam dan manis, mirip dengan yang Feng Yu minum di kehidupan sebelumnya. Ia pikir beberapa orang mungkin akan menyukainya. Namun Feng Yu tidak puas. Bagaimana mungkin rasa ini bisa bersaing dengan Coca-Cola? Jika ia mengincar teh hangat Sunrise, itu terlalu rendah. Jika ia ingin bersaing, ia harus bersaing dengan yang terbaik. Bersaing dengan yang terburuk tidak ada gunanya. Apa minuman panas terlaris di Tiongkok di masa lalu? Bukan teh atau kopi, tapi jelas juga bukan Lego. Melainkan teh susu. Yang lebih terkenal adalah Youlemei dan Siang Pia Pia. Keduanya adalah merek teh susu yang muncul setelah abad baru. Sekarang, setidaknya tidak ada teh susu instan dalam bentuk cangkir seperti itu. Keunggulan teh susu sangat berbeda dengan Coca-Cola. Coca-Cola diposisikan sebagai produk bergizi dengan rasa yang lezat, sementara teh susu hanya soal rasa. Mungkin dengan tambahan kopi dan coklat, teh susu juga memiliki beberapa manfaat sebagai stimulan dan membantu mengurangi rasa lapar. Qingxian, jus buah ini rasanya lumayan enak. Kamu juga sudah mengajak banyak orang untuk bereksperimen. Ini cuma minuman anak-anak. Kurasa hanya sedikit orang dewasa yang menyukainya, kan? Tanya Feng Yu. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Ya, anak-anak memang suka, tapi orang dewasa bilang terlalu manis. Tapi kalau gulanya dikurangi, anak-anak jadi tidak suka lagi. Saya tidak menemukan keseimbangan yang tepat. Kita tidak bisa membiarkan orang minum ini lalu menambahkan gula, kan? Feng Yu ingin mengatakan kepadanya bahwa ini bukan hal yang mustahil, karena banyak minuman di masa mendatang akan memiliki kantong gula kecil di dalamnya. Namun, karena jus buah dikemas dalam kemasan besar, menambahkan kantong gula lagi akan sangat merepotkan. Mari kita fokus pada pasar anak-anak. Lagi pula, merek kita lebih kompetitif di pasar anak-anak. Kita bisa punya lebih dari sekadar rasa jus jeruk. Kita juga bisa punya rasa nanas, apel, dan rasa lainnya. Minta seseorang untuk menelitinya. Sekalipun penjualannya tidak bagus, kita tetap bisa memperkaya rangkaian produk kita dan menghindari pesaing. Zhong Qingxian mengangguk dan berkata, seseorang sudah mengerjakannya. Jus jeruk adalah yang paling mudah dibuat, dan semua orang pernah minum jus jeruk sebelumnya. Jadi jus jeruk memiliki basis pasar tertentu. Namun, dengan hanya mengandalkan ini, kita tampaknya tidak mampu bersaing dengan Colego. Setelah industri produk kesehatan tertindas, suplemen nutrisi memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Colego adalah minuman nutrisi, dan sudah memiliki basis massa yang besar. Minuman ini juga dianggap sebagai produk impor dan memiliki iklan di CCTV. Sulit bagi kita untuk bersaing dengannya. Pernahkah kamu berpikir untuk memproduksi produk serupa untuk mengalahkan Lego? Tanya Feng Yu. Maksudmu kami juga memproduksi susu bubuk coklat seperti ini? Teknologinya tidak sulit, tetapi rasanya tidak seenak yang lain, dan kandungan nutrisinya sulit dikontrol. Colego hanya memproduksi produk seperti ini, jadi kami tidak punya keunggulan apapun, bahkan sebagai merek. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Ia sudah mempertimbangkannya, tetapi ternyata terlalu sulit. Kecuali ia meluncurkan kampanye iklan yang gencar, biayanya akan terlalu tinggi, dan jika gagal, kerugiannya akan sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, ia mungkin bisa terus mempromosikan minuman yogurt dan minuman teh, yang sudah memiliki banyak pesaing yang bersaing dengan wahaha untuk merebut pangsa pasar. Apakah Anda pernah ke Taiwan untuk melihat pasarnya? Pernahkah Anda melihat teh susu mutiara di sana? Teh susu mutiara telah menjadi produk populer di Taiwan hanya dalam 3 bulan setelah dirilis. Seharusnya Zhong Qingxian mencobanya, kan? Teh susu mutiara. Aku pernah mencobanya sebelumnya. Ada apa? Jadi, apa pendapatmu tentang rasa teh susu? Tidak apa-apa, saya tidak bisa bilang bagus atau jelek. Saya tidak terlalu suka, tapi banyak yang suka. Tuan Feng, maksud Anda kami yang memproduksi teh susu mutiara ini? Tidakkah menurutmu itu mustahil? Teknologi di balik produk ini tidak terlalu rumit, kan? Bahkan ada resep siap pakai. Kita bisa langsung membelinya, atau kita bisa meneliti dan menggabungkannya sendiri untuk menciptakan rasa-rasa baru. Saat ini, teh susu sudah mengandung bubuk teh, tetapi tidak dicampur, melainkan dipisahkan. Staf layanan perlu mencampurnya sesuai takaran dan menyeduhnya untuk pelanggan. Wahaha hanya perlu mencampurnya secara proporsional dan mengemasnya. Bahkan, Wahaha dapat membeli bahan bakunya secara langsung tanpa perlu memproduksinya sendiri. Dengan menambahkan mutiara atau serpihan kelapa ke dalam teh susu, Anda bisa langsung membelinya atau bahkan meminta orang lain untuk memproduksinya, lalu tinggal menempelkan logo Wahaha di atasnya. Sangat mudah. Kedengarannya lumayan. Tapi apakah orang-orang di Tiongkok daratan akan suka rasanya?
Zhong Qingxian sedikit ragu. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak suka kalau belum mencobanya? Rasa teh susu ini bisa diringkas dalam satu kata harum. Aroma pertama saja sudah membuat kita ingin meminumnya. Meskipun kurang laku di Tiongkok daratan, kita masih bisa mengekspornya ke negara-negara seperti Taiwan dan Hong Kong, yang pasti rasanya enak. Selain itu, kita bisa meluncurkan produk untuk bersaing dengan Lego, seperti teh susu rasa coklat. Teh susu rasa coklat, apakah itu masih teh susu? Jangan khawatir populer atau tidak. Selama orang-orang menyukainya, itu sukses. Dan pernahkah Anda mencoba kopi? Kopi adalah minuman yang sangat populer di kalangan orang barat. Sudah ada kedai kopi di daerah pesisir dan beberapa kota yang lebih maju. Harganya memang sangat tinggi, tetapi biayanya sangat rendah. Kedai-kedai ini dirancang bagi mereka yang ingin merasakan minuman orang asing. Kita juga bisa memuaskan keinginan orang-orang ini dan meluncurkan teh susu rasa kopi. Zhong Qingxian tanpa khawatir, merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Yu tidak sepenuhnya masuk akal. Di sisi lain, teh susu mutiara tradisional bisa dibuat. Seperti yang dikatakan Feng Yu, jika tidak laku di Tiongkok daratan, teh tersebut masih bisa diekspor ke Taiwan dan tempat-tempat lain. Keuntungannya tidak akan berkurang. Tapi mencampur teh susu dengan coklat, kopi, DLL, bukankah hasilnya aneh? Ada yang suka? Zhong Qingxian tidak cukup berani. Feng Yu ingat bagaimana Wahaha sangat berani meluncurkan minuman di kehidupan sebelumnya. Misalnya, kopi kola, teh bir, kvass, dan sebagainya. Bukankah semuanya dikritik banyak orang, tetapi mereka tetap menghasilkan uang? Baiklah, Tuan Feng, saya akan kembali dan mencari seseorang untuk mencobanya. Namun, kapasitas produksi pabrik kami tidak memadai. Meskipun kami telah bekerja keras untuk memperluas pabrik dan memperluas lini produksi, kami belum pernah membuat produk seperti ini sebelumnya. Kami tidak memiliki lini produksi siap pakai. Investasi ini tidak sedikit. Kita bisa memilih lokasi di barat. Pernahkah kau mendengar tentang karir yang gemilang itu?